Amin. Nah, sebelum kita memulai webinar kali ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jackson Manurung dari HMG 2019 yang akan menjadi moderator untuk webinar kali ini. Adapun topik webinar bekal HMG atau berbagi kisah alumni HMG Unpad kali ini ialah mengenai sharing final assignment. Nah, namun sebelum itu ada baiknya untuk kita terlebih dahulu memperhatikan tata tertib selama webinar ini berlangsung. Kang Gilbert mungkin boleh ditampilkan. Baik, tata tertib webinar bekal HMG Sharing Final Assignment. Yang pertama, untuk memudahkan verifikasi izin masuk ke meeting room, nama pada aplikasi Google Meet harap disesuaikan dengan nama pada saat mendaftar. Lalu yang kedua, pastikan speaker Anda selalu berada dalam keadaan mute, kecuali apabila telah dipersilakan oleh moderator. Lalu yang ketiga, peserta yang ingin bertanya dapat menyampaikannya dengan format nama, asal ataupun angkatan di universitasnya, lalu narasumber yang dituju dan diikuti oleh pertanyaan yang ingin diajukan pada ruang percakapan Google Meet. Lalu yang keempat, dimohonkan kepada partisipan untuk tidak menyebarkan link meeting room yang sedang berlangsung ini. Dan yang terakhir, di akhir akan ada sesi foto bersama, maka semua partisipan diwajibkan menampilkan kamera video. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan oleh Kepala Menteri Kemahasiswaan, Kang Rais Akbar Sembiring, dipersilahkan. Oke, selamat sore semua. Terima kasih untuk semua partisipan yang telah hadir untuk webinar kali ini. Semoga kiranya kita dapat ngambil apa inti dari seminar ini agar berguna ke depannya bagi tujuan masing-masing. Terima kasih buat para pembicara juga, Kang Rama sama Teh Yujin. Paling itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Kang Rais. Oke, sebelum kita memasuki topik inti dari webinar kali ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih dengan profil dari kedua narasumber kita sore ini. Nah, yang pertama ada Kang Yasimurafan Diau Ramadan Raushan Fikar, yang biasa dipanggil Kang Rama. Mungkin Kang Gilbert boleh menampilkan CV-nya. Baik, adapun pengalaman organisasi dari Kang Rama, aktif sebagai Komandan Operasional Harian di BMKM HMG Unpad 2017 sampai sekarang. Lalu yang kedua, aktif juga sebagai Staf HSE Regeneration tahun 2019. Lalu yang ketiga, beliau juga aktif sebagai asisten laboratorium, yaitu yang pertama pada tahun 2018 sampai 2019 sebagai asisten laboratorium geomorfologi, lalu pada tahun 2019 sampai sekarang aktif sebagai asisten laboratorium hidrogeologi dan geologi lingkungan. Nah, mungkin punten Kang Rama, izin gimana kabarnya? Izin menyapa. Halo Kang Rama. Ya, halo. Alhamdulillah. Baik. Oke, mantap. Ya. Nah, lalu untuk profil narasumber yang kedua, ada Teh Eugenia Gloria Siagian dari HMG 4 2016. Adapun dari
Bidang organization, commit, and internship experience. 3 di antaranya adalah yang pertama sebagai project officer AIPJ Unpad in Olimpiade Geologi Indonesia tahun 2018. Lalu yang kedua sebagai President of AIPJ Unpad Student Chapter. Lalu yang ketiga final assignment student at PT Aman Mineral Nusa Tenggara in Geotechnical and Hydrogeological Department. Nah, selanjutnya Teh Eugene juga aktif di project and research. Di antaranya adalah yang pertama Flume Tank Dynamic Sedimentary Processing HMG Unpad Project. Lalu yang kedua Characteristic and Consequences of Volcanic Gas from Mount Merapi towards Human Health and Surrounding Environment. Lalu yang ketiga Modeling of Sedimentation Process and Deposit using Flume Tank Dynamic Sedimentary Processing. Implementation to sequence stratigraphy in basin scale to prove horizontally low error. Mungkin saya ingin menyapa. Halo Teh Eugene. Halo Jackson, baik, terima kasih. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian inti, yaitu pematerian oleh kedua narasumber kita. Untuk Teh Eugene dan Kang Rama, dipersilakan. Oke. Selamat sore semuanya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Rama dari HMG 2016. Di sini saya sama Eugene mungkin ingin sharing lah jatuhnya mengenai tugas akhir. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Dan di sini kami bukan maksud untuk menggurui, itu bukan, tapi kita di sini sharing. Istripar belum bertanya, belum mulai, masih presentasi. Oke. Di sini kita nggak usah terlalu formal ya, jadi santai aja. Mungkin Teh Eugene bisa langsung aja ya. Oke. Terima kasih Rama. Yang share screen presentasi kita, boleh tolong di-share? Ada nggak, Teh? Nih, lagi di-share. Iya, di slideshow-in aja. Oke, jadi terima kasih. Pertama-tama kita terima kasih ke HMG yang sudah memberikan wadah kepada warga dari himpunan mengenai sharing tugas akhir ini. Menurut aku ini penting banget untuk memberikan pengetahuan dan juga informasi kepada adik-adik yang nantinya akan menjalani tugas akhir, dan pengalaman-pengalamannya gimana sih, ataupun ada evaluasi-evaluasi dari tugas akhir yang nanti biar bisa kalian perbaiki dan juga bisa kalian improve lah ke depannya. Nah, di sini perkenalkan juga, tadi Rama udah perkenalan, aku Eugenia Gloria dari HMG Angkatan 2016, dan di tahun ini mendapat kesempatan untuk melaksanakan tugas akhir, penelitian tugas akhir di PT Aman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa Barat. Seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai, kita ini dulu kali ya Ram ya, sharing-sharing dulu kali ya Ram. Iya, boleh. Ngapain aja pas tugas akhir dan lain-lain gitu. Boleh. Mau siapa dulu Ram? Kamu dulu aja, itu Teh Eugene. Oh iya, oke. Jadi pengalaman TA di perusahaan. Sebetulnya itu, ini nanti akan dibahas ya, kenapa kalian harus memilih TA perusahaan, atau kenapa misalkan plus minus TA perusahaan. Nah, tapi ini aku akan lebih cerita ke persoal pengalaman aku tugas akhir. Jadi aku itu tugas akhir udah merencanakannya dari tahun lalu, dari 2019. Ini sebagai gambaran timeline untuk kalian, aku di bulan Mei akhir itu sudah dapat ide nih, mau ngerjain apa untuk tugas akhir aku. Nah, ini menurut aku juga menjadi satu hal yang penting untuk kalian, untuk mulai merumuskan nih, kalian kira-kira mau ngebahas tentang apa sih? Kira-kira apa sih yang asik untuk dibahas? Apa sih yang kalian ingin tahu lebih dalam? Nah, itu yang pertama. Perumusan ide itu nggak cepat gitu loh. Jadi, mungkin teman-teman
jangan salah pikir ya ketika mau nge-apply ke perusahaan, yang penting jadi proposal aja, yang penting jadi terserah bahasannya apa aja segala macam. Enggak seperti itu. Kalian harus mempunyai dasar. Kalian harus mempunyai dasar, yaitu ide, hasil brainstorming kalian, tanya-tanya ke senior, baca-baca paper, sehingga menghasilkan ide yang mau kalian ungkap. Itu aku selesai di bulan Mei, lalu di bulan Juni proposal aku udah beres, lalu aku melakukan pencarian link ke senior-senior. Di sini juga menjadi salah satu challenge juga ya, untuk kita mencari senior-senior kita yang udah tersebar di berbagai macam industri, terutama di bidang geologi. Lalu udahlah, setelah itu proposal diterima oleh Aman Mineral. Ini nanti masalah proposal dan lain-lain akan dibahas lebih spesifik pas bagian presentasi. Setelah itu melewati proses-proses seperti administrasi dari baik dari fakultas maupun administrasi dari perusahaannya. Seperti, nanti akan dijelaskan juga apa-apa aja administrasinya. Setelah itu sampailah pada Januari. Januari itu adalah waktu di mana aku untuk pergi ke Aman Mineral, itu di akhir Januari. Nah, udah sampai di sana itu pengalamannya itu, jadi ketika nyampe di sana, aku membawa proposal aku, di situ dibilang sama orang geoteknya, kalau proposal kamu ini nggak bisa dibahas, karena awalnya aku ingin membahas mengenai pengaruh alterasi argilik terhadap stabilitas massa batuan. Jadi aku mau bahas tentang alterasinya nih, mengenai mineral lempungnya, mineral lempung itu seperti apa, dan lain-lain. Tapi ternyata mereka tidak bisa mengakomodir bahasan seperti itu, karena clay itu udah masuk ke mine out. Lalu ya udah, akhirnya aku disuruh brainstorming tuh selama seminggu. Itu beneran seminggu aku belum ngerjain apa-apa. Aku inget banget, aku juga sharing sama Rama kayak, Ram gimana sih Ram, ini aku judulnya diganti dan lain-lain kayak gitu. Jadi sempat galau di seminggu itu, apa-apa. Cuman ya akhirnya dapat ide, sering bertanya juga. Itu menjadi salah satu kunci ketika misalkan kalian lagi tugas akhir, tanya sebanyak-banyaknya, jangan malu. Setelah itu akhirnya dapat banyak inspirasi dan lain-lain, akhirnya mengajukan suatu judul lah, dan akhirnya diubah dikit oleh pembimbing di sana. Setelah itu baru dapat aku melaksanakan tugas akhir, mulai dari pengumpulan data. Nah, puji Tuhannya di Aman Mineral itu, aku kemarin pas lagi melakukan tugas akhir itu, mereka lagi ada proyek pengeboran. Jadi mereka tuh sekarang ada di desain fase 6, mereka mau melebarkan tambangnya menjadi lebih luas, jadi mereka perlu desain yang baru, sehingga mereka harus melakukan pemboran, baik pemboran geologi maupun pemboran geoteknik. Nah, jadi di situ aku bersyukur banget, aku bisa dapat kesempatan melihat secara langsung aktivitas pemboran, mulai dari masukin pipa ke dalam bornya, sampai masuk ke dalam, ngedrill, angkat, core-nya kelihatan, pas lagi pengangkatan core dan lain-lain. Itu merupakan, menurut aku, experience yang sulit banget didapatkan gitu. Nggak semua perusahaan lagi melaksanakan pengeboran itu, dan nggak semua perusahaan memperbolehkan mahasiswanya atau studennya untuk melihat langsung aktivitas itu gitu. Nggak hanya melihat aktivitasnya, aku diberikan kesempatan untuk langsung deskripsi core di site kayak gitu. Jadi beneran core langsung keluar dari drill geotek waktu itu. Di situ aku langsung deskripsi litologinya, deskripsi RMR-nya kalau misalkan untuk anak keteknikan, dan sifat-sifat keteknikan lainnya. Itu merupakan salah satu menurut aku pengalaman yang bener-bener wow banget sih, karena jarang banget bisa melihat proses full gimana caranya sampai kita bisa dapat core dan mendapatkan data-data geologi dan geoteknik. Setelah itu nggak cuma data geologi dan geoteknik, aku juga ada ngambil data hidrogeologi. Di situ ada sumur-sumur pemantauan. Di situ aku juga diharuskan untuk mengambil datanya sendiri gitu. Di sini bagusnya Aman Mineral juga nggak hanya memberikan data kepada student-student, yang melainkan memastikan student-student ini mengerti data-data ini dapetnya dari mana sih, gimana sih cara bisa dapetin data ini, gimana cara ngolahnya sih, dan lain-lain. Jadi kurang lebih beberapa minggu awal tuh aku disuruh ke lapangan terus kayak untuk melihat gimana kondisinya ini segala macam. Dan setelah itu baru mulai ke pengolahan di software. Pengolahan di software, ya jujur aja software yang dipakai di Aman Mineral itu belum pernah aku pelajari sebelumnya, karena kan Aman Mineral ini kalau untuk kalian tahu adalah tambang hard rock ya, dia tembaga dan emas. Jadi kalau di kampus itu kan biasanya kita lebih ke batu bara atau apa yang menggunakan Mindscape dan lain-lain. Di sini menggunakan satu software namanya Mindsight, yang bahkan aku belum tahu, belum pernah hands on langsung ke softwarenya. Tapi ya itu salah satu plusnya di perusahaan. Mau nggak mau kan kamu harus mengerjakan kan, ini kan untuk outputnya tugas akhir kalian gitu kan. Jadi akhirnya ya udah aku mau nggak mau belajar, itu nanya-nanya terus, searching di Google dan lain-lain. Dan puji Tuhannya beres tuh semua software-software yang baru. Setelah itu aku melakukan running dan lain-lain, sampai beberapa kali bimbingan. Nah, di sini juga penting bimbingan sama pembimbing teknis
untuk ngasih tahu progres kalian kayak gimana. Jangan diem aja, pokoknya tanyakan terus, habis itu sampaikan progres kalian kayak gimana. Sampai akhirnya udah di ACC, baru terakhir itu ada presentasi akhir kalau di Aman. Jadi kalau kalian mau, misalkan TA di Aman, kalian mau lulus dari Aman itu kalian harus presentasi akhir. Dan kalau di Aman ini, menurut aku salah satu plusnya, jadi sebelum kita pergi itu, kita harus sudah ngasih file yang sudah rapih, skripsi kita gitu loh, sesuai dengan format di kampus. Jadi secara nggak langsung aku tuh udah formatin laporan di Aman gitu loh. Jadi beres dari Aman tuh aku udah selesai laporan tugas akhirnya. Itu bagusnya sih menurut aku, di push di Amannya. Jadi aku udah ngasih draft, selesai presentasi, itu presentasinya dilihat oleh superintendent baik dari geotek, mine plan, terus mine watering dan lain-lain. Itu gimana ya, adrenalinnya tuh sangat kerasa banget. Gimana sih mahasiswa mau ngejelasin mengenai kondisi geoteknik di satu perusahaan diliatin oleh superintendent atau superintendent tuh kayak manajernya gitu di Aman Mineral itu. Tapi itu merupakan satu challenge juga, tapi jadi satu opportunity yang besar untuk aku bisa belajar lebih dan dapat input lebih dari situ. Setelah itu sudah selesai dari situ, udah aku balik dan langsung melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing di kampus. Mungkin kalau untuk sekilasnya seperti itu sih pengerjaan dan pengalaman TA aku di Aman Mineral. Kayak gitu mungkin Ram. Gantian mungkin kalau di Freeport nih yang jauh nih, kayak gimana pengalamannya Ram? Ya, bagus sekali nih pengalaman Eugene, memang inilah patut diapresiasi banget. Nah kalau misalkan dari saya nih, mungkin bisa dibilang apa ya, complicated lah awalnya. Jadi dulu itu kan sama kayak Eugene, waktu itu saya persiapan itu di tahun 2019. Itu di bulan awal tahun lah, maksudnya masih di term awal tahun. Itu udah mikirin TA-nya mau kemana nih, karena waktu itu posisinya kan saya kebetulan di penjurusan energi. Nah, hanya saya ini masuk di lab hidrogeologi dan geologi lingkungan. Jadi sebetulnya saya sedikit bingung antara saya itu mau di energi apa di air nih, TA-nya. Nah, itu sempat ada bimbang gitu kan, TA-nya mau di mana. Ternyata pada suatu saat itu ada link alumni yang emang ini ada nih alumni kerja di Freeport, kamu coba aja kontakin. Nah di situ saya langsung berpikiran kalau misalkan energi ya nyambung kan, maksudnya ya udah pada saat itu langsung ke air. Benar kata Eugene, kita nggak boleh langsung asal masukin proposal yang penting kita TA, ya kayak gitu. Kita harus masukin dulu apa yang kita inginkan, di mana TA-nya, judulnya apa, yang kita kuasain apa, baru kita ajuin judul kayak gitu. Nah, udah tuh setelah itu udah diputusin tuh labnya tentang hidro dan geologi lingkungan. Oke, saat waktu itu saya ngajuinnya uji statis tentang air, uji statis di Freeport. Oke, udah diterima segala macam. Punten Kang Teh. Ya. Ini ada saran dari Kang Teteh yang lain. Pertanyaan pertama mungkinnya bisa agak pelan dikit Kang Teh tadi juga. Oke. Makasih loh dikasih tahu. Oke. Supaya untuk beberapa singkatan atau istilah dalam hal geologi dapat di-bridging terlebih dahulu. Dan ingat partisipan yang ikut ada juga yang dari angkatan termuda. Mungkin bahasanya lebih di... Oke, sip. Jadi, terima kasih ya sarannya. Oke, asalnya kan saya itu mau ngajuin judulnya itu uji statis. Nah, si uji statis ini tuh intinya dia ingin mencari kandungan unsur apa aja sih di air itu dari NAG-nya, net acid generalization-nya. Nah, itulah intinya. Nah, oke, udah diterima nih sama Freeport, udah di surat tugas dari Univ pun udah kirim. Udah gitu, pokoknya persiapan saya itu dari bulan September. Nah, di situ lumayan jauh nih dari persiapan saya ngajuin proposal sampai saya di ACC berangkat. Karena emang di situ kan emang yang pertama tadi saya bimbang, terus yang kedua juga saya di situ kan emang masih ngurusin di Klatsar. Jadi ada beberapa inilah prioritas juga kan. Maksudnya sebenarnya itu bukan prioritas tapi emang kewajiban kan. Cuman di situ saya emang
emang lagi inilah mumet, bisa dibilang mumet kayak gitu kan. Oke, waktu itu dari SSC berangkat di bulan September, ternyata saya di aksesnya itu di bulan awalnya Desember. Cuman pada hamin sebulan setelah saya tes medik, ada kendala tiket kalau nggak salah, jadi dimundurin di bulan Januari awal, di tanggal 16 itu saya baru berangkat ke sana. Oke, pada saat ke sana saya nyampe di sana, ketemu user saya di sana, dianterin ke kantor. Oh sorry, belum nyampe kantor. Saya di sana itu sempat di training dulu. Jadi ini nggak tahu ya, mungkin di beberapa perusahaan, mungkin semua perusahaan di tambang yang baru masuk, entah itu magang, entah itu kerja, entah itu yang ingin visitor segala macam, itu ada namanya safety induction kayak gitu. Safety induction ini berguna biar kita tahu apa aja sih SOP-SOP di sana, nggak boleh ngapain aja sih sebenarnya. Jadi kita tahu selama di sana itu ngapain aja, karena setiap perusahaan itu pasti keselamatan diutamakan kayak gitu. Oke, setelah safety induction beres, itu kurang lebih 3 hari, besoknya saya langsung diajak ke kantor di departemen geoengineering. Di geoengineering, di situ saya di sana langsung ketemu pembimbing saya di sana, pembimbing lapangannya lah bisa dibilang. Nah, ternyata si uji statis ini saya nggak bisa langsung ngambil karena mereka emang udah ngelaksanain proyek itu. Jadi saya dipindahkan ke proyek lain yang mereka masih ngerjain. Ya bisa dibilang saya ganti judul lah. Tiba-tiba saya langsung ganti judul, jadi evaluasi penundungan batu gamping. Kayak gitu. Jadi di situ tuh metode gimana caranya air tersebut bisa netral lah. Karena air yang ada di SPT itu saluran pengaliran tambang, itu mereka langsung masuk ke sungai, langsung masuk ke desa di bawahnya. Nah, gimana caranya air yang ngalir ke sana itu nggak asam, karena sungai di bawah pun kan pasti dipakai sama desa-desa di sekitar area pertambangan kan. Jadi mereka itu masih mengerjakan proyek itu sampai sekarang, terhitung dari tahun 92. Oke lah, pada akhirnya saya mengerjakan proyek mereka yang menjadi evaluasi metode batu gamping. Nah, di situ juga saya bisa dibilang cukup beruntung lah, karena kebetulan kan si penelitian saya itu ada di Grasberg. Nah, di Grasberg itu kan open pit, mereka itu kebetulan produksi di open pit itu udah beres per awal tahun kemarin. Sisanya itu mereka sekarang masuk ke pasca tambang untuk di open pit. Nah, karena sekarang di Freeport ini bergantung, untuk produksinya itu bergantung pada underground-nya mereka. Makanya sekarang Freeport lagi di masa-masa apa ya? Masa-masa kurang stabil lah, karena produksi mereka ini sekarang belum seimbang. Karena kita ambil contoh produksi saat ada open pit masih produksi nih, underground sama open pit misalkan ditotalin ada 15 juta ton misalkan. Nah sekarang karena open pit udah nggak produksi, cuma underground doang produksinya, ini hanya 5 juta ton misalkan. Nah itu kan mereka kurang stabil tuh, menurunkan produksi mereka. Nah makanya mereka lagi nyari cara gimana caranya si produksi di bawah tanah ini, si underground ini bisa menyamai dengan produksi mereka pada saat masih ada open pit kayak gitu. Jadi mereka masih di masa-masa transisi lah sekarang bisa dibilang. Oke. Nah lanjut tadi saya dibilang cukup beruntung karena untuk orang yang masuk ke Grasberg ini sekarang tidak sembarang orang. Karena sekarang kan di sana udah nggak ada produksi, tinggal pasca tambang lah. Jadi hanya departemen tertentu aja yang bisa masuk sana. Bahkan visitor pun di sana yang ingin ke Grasberg gitu, mereka cukup ketat pengawasannya. Maksudnya cukup ketat dalam perizinan masuk ke Grasberg karena sekarang ini Freeport sedang concern sekali ke masalah lingkungannya, kayak gitu. Karena kan dari Kementerian Lingkungan Hidup pun mereka masih mantau nih si lingkungan si Freeport ini pasca tambang ini berpengaruh nggak sih ke desa-desa sekitarnya, kayak gitu, kayak gitu. Nah, oke lanjut ke penelitiannya. Di sana saya melakukan 3 metode. Yang pertama itu deskripsi seepage dan geologi. Seepage ini itu air remusan. Jadi di sana itu saya ngedeskripsi
ngambil sampel air, cek pH, TDS sama EC-nya. pH, EC sama kondisi suhunya. Itu untuk deskripsi page. Kalau deskripsi geologi itu biasa kita deskripsi geologi kayak pemetaan lagi lah. Untuk yang pernah pemetaan mungkin bisa kebayang kayak gimana kan untuk deskripsi geologi di lapangan. Setelah itu metode yang kedua itu memakai geolistrik. Memakai geolistrik untuk mengetahui di dalamnya ini ada mineral apa aja sih, karena kan air ini bisa asam karena 3 faktor kan, dari udara, air, sama mineral sulfida. Nah kayak gitu. Jadi kenapa harus ada geolistrik? Karena dia untuk membuktikan di bawah ini tuh emang ada nggak sih mineral sulfida? Kayak gitu. Itu mendukung si data-data yang udah diambil sebelumnya sebenarnya geolistrik. Nah yang ketiga ini itu ada test pit. Test pit ini mungkin bisa dibilang sumur uji, cuman sumur uji mungkin terlalu dalam ya. Ini kayak cuman ya mungkin kedalamannya cuma 3 meter lah, 3 meter kali 5 meter mungkin gitu. Gitu. Nah setelah itu saya di sana memetakan lah bisa dibilang, memetakan di wilayah baratnya Grasberg. Jadi kan di Grasberg itu bagi dua, ada wilayah barat, ada wilayah timur. Nah saya di wilayah baratnya, di area Koteka Timur sama di Batu Bersih. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Di sana sebenarnya saya kontraknya 3 bulan untuk di Freeport ini, 3 bulan karena karena ada pandemi kemarin kan, saya itu berangkat Januari yang harusnya saya awal April pulang, saya itu akhir Maret udah disuruh pulang karena di perusahaan ini kasarnya tidak mau mengambil resiko lah, takutnya emang kitanya kenapa-kenapa di dalam situ kan, jadi mereka emang udahlah kalian pulang aja dulu, untuk masalah data mah gampang, bisa dikirim lagi lewat sini. Jadi kita di sana semua yang anak magang itu dipulangin semuanya begitu. Tapi alhamdulillahnya data yang diambil sebelum saya disuruh pulang ini udah cukup kumpul lah, cukup untuk berbicara di depan dosen, cukup untuk sidang lah waktu itu. Karena setelah saya pulang pun mereka tetap kontekan, tetap keep in touch. Jadi data-data yang menurut saya kurang itu masih mereka kirim kayak gitu. Sama juga seperti Teh Eugene, di sana saya sebelum disuruh pulang, saya itu harus presentasi dulu. Draft laporan harus sama kayak perempuan di kampus. Jadi dipus emang bener-bener sebelum kamu bimbingan di kampus, kamu harus bimbingan dulu sama yang di sini, sama yang di Freeport ini, pihak Freeport ini. Jadi sebenarnya pas saya pulang ini, saya tuh nggak boleh bimbingan di kampus dulu, apapun caranya. Karena kebetulan si pembimbing lapangan saya ini, dia kenal sama dosen-dosen kita. Jadi yang saya takutkan waktu itu, kalau saya diem-diem saya bimbingan sama pembimbing saya ini di kampus ini, takutnya ketahuan lah, kasarnya kayak gitu kan nggak enak juga kan, saya bawa alma mater kampus, tapi sifat saya kayak gini kan nggak enak juga lah di perusahaan. Jadi makanya saya mastiin dulu nih draft laporan saya yang di mengenai penelitian itu di-approve sama si Freeport ini. Makanya saya terus-terusan aktivitas segala macam. Habis itu oke, udah di-approve sama Freeport-nya, baru saya bimbingan sama di kampus. Dan kebetulan waktu itu juga cukup lama sih di approval-nya, karena mungkin 1,5 bulan kali saya baru bisa di-approve sama Freeport mengenai draft laporan kayak gitu. Dan di sana juga saya sebelum pulang juga kan ada presentasi juga kan. Jadi mereka tahu apa kurangnya saya, apa kurangnya di dalam laporan saya itu apa. Jadi mereka udah tahu revision apa yang perlu diperbaiki. Kayak gitu. Apalagi kan masalah lingkungan, mereka juga bisa dibilang itu data rahasia lah. Karena kan lingkungan itu kan cukup sensitif di semua perusahaan tambang mungkin. Cukup sensitif kalau dibawa keluar ke instansi lah, cukup sensitif, makanya mereka nggak mau sembarangan untuk nge-ACC laporan yang saya bikin kayak gitu sih. Jadi sih pengalamannya mungkin Teh Eugene, mau ada yang tambahkan lagi buat pengalamannya? Ya paling makasih tadi yang udah ngingetin kalau ada angkatan yang muda di sini. Jadi secara garis besar nih ya, yang aku dan Rama lakukan, kalau Rama itu kan di Departemen Hidro ya Ram ya? Iya. Aku di Departemen Geotek, kita ini sebetulnya sebagai support
untuk kegiatan tambang kayak gitu, di mana tugas akhirnya Rama ini lebih concern ke treatment untuk air tambangnya ya, Ram. Ya. Treatment untuk air tambangnya. Sedangkan kalau yang aku lakukan adalah untuk melihat apakah lereng tambang di desain yang akan dibuat ini stabil atau nggak stabil, dapat membentuk runtuhan apa atau longsoran apa, kayak gitu. Mungkin nanti untuk bicara pengalaman apalagi dan gimana-gimana nanti di akhir aja kalau ada waktu lebih ya, kita masuk ke presentasi selanjutnya, boleh? Oke. Nah, kenapa sih harus melakukan tugas akhir di perusahaan? Mungkin buat yang mau ngambil TA mungkinnya angkatan 2017 mungkin masih bimbang antara ngambil di lapangan kah, pemetaan kah, atau di perusahaan. Mungkin. Nah, kalau kami di sini kan sharing di perusahaan ya, jadi kami coba ambil kenapa sih harus di perusahaan. Oke. Jadi kalau di perusahaan ini kita bisa dibilang mengaplikasikan ilmu yang udah kita ambil di kuliah diterapkan di perusahaan. Hanya, ini bisa digarisbawahi ya, hanya bobot kita mendapatkan pengalamannya tidak setara dengan bobot yang mengambil TA di lapangan. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya beda bobot TA, beda gimana ya? Beda ilmu yang didapatnya itu beda sama yang di pemetaan lah. Kayak gitu. Cuman di sini kita kan di perusahaan kan. Di perusahaan ini kita punya beberapa atau karyawan yang mereka tuh pengalaman di perusahaannya tinggi. Jadi kita bisa dapat ilmu juga dari mereka gitu. Sedangkan kalau misalkan di lapangan kan mereka emang turun langsung sih. Mereka turun langsung. Bedanya itu mereka turun langsung, tapi kita kalau kita ini di perusahaan kita kayak seolah-olah kita langsung minta ke orangnya yang udah pernah turun langsung juga gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah beda bobotnya kayak gitu. Tapi baik lagi enaknya di perusahaan ini tuh ya kamu nggak cuma melulu tentang geologi, tapi kamu juga bisa belajar nggak cuma geologi, entah itu belajar di underground-nya lah, tentang produksi segala macamnya lah, banyak lah ventilasi segala macam kalian bisa didapat di perusahaan, khususnya di tambang ya. Oke, selanjutnya ini memudahkan kita dalam memutuskan mau jadi apa setelah lulus nanti. Nah, baik lagi, sebenarnya kita kan TA di perusahaan tambang tuh mengambil pengalaman kan, gimana sih pengalaman kerja di dunia tambang. Nah, kalau saya pribadi, yaitu kita setelah kerja di tambang, oh gini ya kerja di tambang, lulus nanti gimana ya? Jadi tambang nggak ya? Kalau di tambang kita udah tahu nih kerjanya kayak gimana. Siapa tahu passion, siapa tahu apa. Kayaknya di tambang emang cocok deh buat aku. Oh ya udah deh, sana aja deh. Nah, kalau yang nggak mau kerja di tambang kan kita bisa milih lagi, entah mau di minyak, entah mau jadi di bank mungkin, entah mau jadi kontraktor segala macam kan beda-beda. Jadi ya itu untuk menjadi bayangan kalian lah, gimana sih kalau misalnya udah lulus nanti kayak gitu. Jadi kalian punya bisa dibilang nilai plus lah buat yang kalian tadi di perusahaan kayak gitu. Karena kan nggak semuanya juga yang TA-nya di tambang pas lulus bisa aja mereka kerjanya di minyak atau kerjanya di bank atau kerjanya di mana, kan nggak melulu semuanya tentang di tambang kayak gitu. Tapi seenggaknya kalian udah punya pengalaman kerja di sana kayak gitu, pengalaman kerja magang di sana seperti apa. Oke, selanjutnya itu menambah wawasan dalam berorganisasi. Nah, apa ya? Nggak melulu tentang dari kampus lah intinya kalau kalian kerja. Karena di sini juga kan di dunia kerja khususnya kita dituntut untuk profesional. Nah, seperti contoh lah ya. Waktu itu penelitian saya di Grassberg. Dan saya ngambil metode geolistik misalkan. Nah, saya itu ke atas tuh nggak semena-mena saya berangkat aja ke atas sendirian, enggak kan? Maksudnya pasti ada yang nemenin, pasti ada yang mitra lah, bisa bilang mitra. Jadi departemen saya itu kan hidrogeologi, divisi geoengineering. Nah, sebenarnya ada juga nih si departemen geolistrik. Jadi sebelum saya berangkat ke tempat penelitian, saya itu harus
mengajukan izin dulu ke Departemen Geolistrik untuk entah itu perizinan alat, entah itu perizinan operatornya. Jadi saya nggak bisa ke atas, nggak bisa ke grassroots sebelum ada ACC dari Geolistrik dan juga manajer bagian grassroots juga. Jadi cukup bisa dibilang cukup apa ya, cukup rumit lah untuk naik ke atas karena itu tadi kita harus perizinan ini, perizinan itu. Cuman di situ kita tahu nih, jadi kita harus misalnya kita dalam seminggu itu kita berangkat 3 kali misalkan. Ya udah kita siapin perizinan untuk 3 kali itu. Jadi wah berarti hari ini saya harus ngajuin izin sini, hari kedua saya mengambil geologi, berarti saya izinnya ke Departemen Geologi ini. Jadi udah kepikiran itu kerangka-kerangkanya itu mau kemana aja sih gitu loh. Nah di situ kita harus bisa pintar manage waktu karena nggak selamanya kita ngeplot misalkan hari Rabu kita mau ke lapangan Pak. Nah tapi belum tentu si departemen terkait ini, departemen yang ngebawahin kita ini bisa nemenin kita. Nah kita harus sinkronin lagi waktu antara kita dengan si departemen ini tanpa mengurangi data yang kita dapat di lapangan kayak gitu. Itulah kurang lebih menambah wawasan dalam berorganisasi. Oke. Nah, mengenal alumni atau senior untuk memperluas relasi. Nah, ini cukup penting lah menurut saya karena jujur saya waktu sebelum pergi ke sana saya kira emang alumni itu emang nggak ada, maksudnya sedikit lah bisa dibilang. Tapi pada saat ke sana, saya emang cukup banyak lah relasi yang alumni yang bekerja di sana. Kayak salah satu manajernya pun gitu alumni kita, angkatan 91. Kebetulan dia seangkatan sama Pak Boy. Kalau ada yang kenal Pak Boy kan, nah beliau ini kebetulan seangkatan sama Pak Boy dan oh ini nih untuk kalian yang magang nih ya ke semua perusahaan. Waktu itu waktu pertama kali datang malamnya itu langsung diajak alumni makan-makan biasa sekalian kenalin sama alumni di sana. Nah kebetulan di sana itu banyak nggak intinya nggak sedikit yang saya pikirkan waktu itu. Nah dengan adanya forum itu kalian bisa caper lah, bisa dibilang caper kali ya, caper ya, entah itu minta kontaknya atau minta PDKT atau gimana lah, misalnya bukan PDKT pacaran ya, misalnya PDKT yang apa ya, SKSD lah, SKSD, jadi sok kenal gitu kan, gini ya. Itu intinya buat kedepannya itu kalian kalau udah lulus tuh, oh kamu punya kontaknya ini, siapa tahu bisa ngontakin masalah kerjaan segala macam lah. Itu kan gimana kaliannya aja gitu kan buat si ngontakin alumni seperti apa ya. Intinya cukup penting untuk mengenal alumni pada saat di perusahaan gitu loh. Mungkin itu sih kenapanya mungkin Teh Yujin. Oh satu lagi belum dapat merasakan langsung dinamika dalam dunia kerja. Nah yang tadi saya bilang kan nggak di pekerjaan tuh pasti nggak monoton kan, nggak cuman set datar yang penting produksi segala macam, enggak kan. Jadi di sana tuh mereka nih sekarang Freeport sedang masa transisi. Nah kebetulan saya tuh merasakan gimana sih transisinya mereka, merasakan gimana sih nggak stabilnya mereka gitu. Jadi saya tahu nih gimana mereka berdinamika, gimana mereka memecahkan solusi, memecahkan permasalahan dengan sebuah solusi yang mereka punya gitu loh. Jadi saya walaupun nggak terjun langsung di sana ya, kan saya di sana masih magang, cuman saya di sana memantau kok ternyata cara mereka memutuskan suatu masalah itu dengan caranya kayak gini. Jadi kalian juga bisa dapat ilmu itu secara nggak langsung kayak gitu loh. Kayak gitulah kurang lebih gitu. Mungkin dari Teh Yujin ada mau yang ditambahkan buat kenapa sih harus di perusahaan kayak gitu? Oke, thank you Rama. Paling aku udah setuju banget sama yang tadi Rama jelaskan. Yang perlu teman-teman tahu, ini menurut aku merupakan poin plus banget sih dapat merasakan dinamika dalam dunia kerja. Jadi kalau misalkan kalian sekarang nih kuliah kan, contohnya misalkan keteknikan ya, anak keteknikan tahun lalu ya, kan kalau sekarang dipecahkan keteknikan dan hidrogeologi. Jadi kita belajar kestabilan lereng sendiri, terus mempelajari hidrogeologi sendiri,
tapi kita nggak tahu nih, ini tuh hubungannya apa sih di antara dua ini tuh bakal dipakainya kayak gimana sih. Nah, ketika kita di perusahaan tuh, menurut aku kelihatan lah big picture atau konsep besarnya, gimana sih cara kerja integrasi ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Dan menurut aku itu salah satu hal yang sangat valuable gitu, sangat berharga banget untuk kalian tahu gitu, dan kalian nggak akan dapat itu kalau tidak tugas akhir di perusahaan. Karena kan kayak tadi nih, contohnya aku, dalam mengerjakan tugas akhir aku, mendesain lereng, aku butuh tahu nih, air tanahnya tuh di mana-mana aja sih, di kedalaman mana-mana aja sih, di lereng-lereng mana aja. Nah, itu aku harus minta ke orang hidrogeo. Nah, jadi kelihatan lah, oh ternyata aku butuh ini dari sini, nanti akhirnya data aku akan dipakai untuk ini dan lain-lain. Jadi menurut aku pemahaman seperti itu yang diberikan oleh tugas akhir di perusahaan, yang menurut aku nggak didapatkan ketika tugas akhir di lapangan maupun di laboratorium, kayak gitu. Mungkin gitu aja, next. Selanjutnya. Oke. Tentunya untuk melaksanakan tugas akhir di perusahaan ada berkas-berkas atau dokumen-dokumen sebagai syarat administrasi ya untuk melaksanakan tugas akhir di sana. Nah, ini aku urutin dari yang pertama, yang kalian perlukan adalah proposal penelitian. Dan di sini aku garis bawahi lagi, tolong proposal ini jangan pernah buat proposal yang asal. Jangan pernah buat proposal yang hanya ngelihat senior pernah melaksanakan tugas akhir ini, walaupun kalian mau melakukan penelitian yang sama, tolong dibaca dengan seksama. Karena proposal ini sebagai pegangan kalian nanti ketika sampai di perusahaan akan ditanya, mau bahas apa memangnya. Ketika kalian membuat proposal itu asal-asal, ditanyakan seperti itu, ya kalian juga nggak akan bisa berdiskusi banyak gitu loh, karena kalian nggak tahu juga isi proposalnya apa. Jadi menurut aku ide, terutama untuk yang 2017 dan 2018 maupun 2019 bisa udah mulai mempersiapkan nih, apa sih kira-kira yang akan aku lakukan kayak gitu, apa sih yang akan aku teliti, dan itu harus dirumuskan dengan matang. Sharing dengan senior, baca-baca paper, dan lain-lain. Aku waktu itu melakukan brainstorming untuk proposal penelitian ini benar-benar intensif sebulan. Aku nanya-nanya senior, Kang, bisa ketemuan nggak Kang, mau sharing tentang ini, itu, sehingga menghasilkan satu output gitu loh, yang konkret, dan aku benar-benar mengerti apa yang aku ingin dapatkan ketika di perusahaan itu, meskipun akhirnya diganti. Tapi at least ketika perusahaan nanya ke aku, kamu mau tugas akhir tentang apa? Aku udah bisa jawab dengan yakin, dan aku tahu apa yang akan aku lakukan. Nah, itu kan salah satu poin plus juga dari diri kita untuk mereka. Kayak gitu. Yang pertama perlu kalian persiapkan adalah proposal penelitian. Dan pastikan proposal ini relevan ya. Relevan, jangan kalian mau tugas akhir di, misalkan di, contohnya di Batu Hijau, di Aman Mineral, tapi kalian nggak tahu kalau di situ ternyata adalah hard rock tambangnya. Kalian malah nulis proposalnya tentang batu bara dan lain. Jangan, pokoknya hal seperti itu jangan sampai terjadi lah. Pastikan kalian tahu apa yang kalian tulis, kayak gitu. Selanjutnya kedua, ketika proposal udah dikirimkan, misalkan sudah di ACC nih dari pihak external relation-nya, kalau di Aman itu diurus oleh pihak external relation, itu nanti mereka akan meminta surat permohonan dari kampus. Jadi sebagai surat formalnya lah, surat formal dari kampus kepada perusahaan bahwa mahasiswa ini ingin melaksanakan tugas akhir. Dan itu mudah caranya, tinggal kalian ngisi di SIAT, terus nanti langsung ke SBA, ke Papipih, itu mudah kok caranya untuk mendapatkan tugas permohonan dari kampus. Setelah itu, ketika sudah dikirimkan surat permohonan dari kampus kepada perusahaan, kita juga mengurus dosen pembimbing nih, dosen pembimbing di kampus gitu kan, karena kita tetap butuh dosen sebagai pembimbing secara konsep lah dari tugas akhir kita. Nah, ini kalian juga berarti perlu melakukan approaching atau pendekatan kepada dosen pembimbing. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang penting nih, kalian harus tahu juga dosen-dosen di Unpad itu tuh ahlinya di bagian mana sih. Kalau misalkan kayak tadi Rama contohnya mau tentang water treatment di tambang, itu ke siapa sih dosennya? Kalian cari referensi juga dari senior, kayak gitu. Kayak misalkan aku mau tentang stabilan lereng, siapa ya kira-kira dosen yang sesuai dengan ini. Nah, setelah itu kalian datangi dosennya, diskusi kepada dosennya, Pak, saya memiliki concern nih Pak tentang hal ini, saya ingin meneliti tentang ini dan lain-lain. Ketika beliau memang sudah setuju untuk menjadi pembimbing kalian, baru kalian membuat surat pengajuan dosen pembimbing. Nah, nanti ketika misalkan kalian sudah mengajukan surat pengajuan dosen pembimbing, nanti akan ditandatangani oleh dosen pembimbing, lalu akan ada keluar surat tugas dosen pembimbing. Nah, jadi surat tugas dosen pembimbing ini merupakan surat sebagai surat formal kalau
beliau-beliau ini adalah dosen pembimbing kalian. Nah, ini merupakan salah satu juga, misalkan aku boleh cerita, jangan sampai kalian tugas akhir udah melakukan di mana segala macam, tapi kalian belum punya dosen pembimbing di kampus, itu sama aja. Karena nggak ada dosen yang mau tiba-tiba kalian pulang dari perusahaan, meskipun di perusahaan besar dan lain-lain, tiba-tiba Pak, Bapak jadi pembimbing saya dong, saya udah menjalankan TA di sini. Nggak ada dosen yang mau seperti itu. Jadi pastikan kalian sebelum pergi itu udah ada namanya surat tugas dosen pembimbing. Jadi dosen-dosen pun tahu itu merupakan kewajiban mereka untuk membimbing kalian. Nah, terus selanjutnya itu administrasi untuk di fakultas ya. Selanjutnya kita harus mengurus berkas-berkas. Ini sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Jadi biasanya kalau aku itu dikirimkan, kalau kamu harus mengirimkan ini. Salah satunya adalah SKCK atau surat catatan kepolisian. Nah, ini ada CV juga yang nanti kita akan bahas. Di Freeport itu butuh CV. Ini disesuaikan dengan perusahaan-perusahaannya. Biasanya tiap perusahaan memiliki regulasi yang berbeda-beda. Nah, terus yang terakhir yang menurut aku kayaknya di semua perusahaan membutuhkan ini ya, terutama perusahaan-perusahaan tambang yang besar itu medical check up. Dan di sini medical check up-nya itu cukup lengkap ya Ram ya, di ya. Itu benar-benar aku waktu itu dari semua jenis medical check up-nya itu harus dilakukan kayak gitu. Dan itu dikirimkan ke mereka, nanti itu sebagai pertimbangan mereka apakah kita sehat untuk masuk ke site gitu loh. Jadi yang menentukan juga kita bisa nggak sih melaksanakan tugas akhir di sana. Kayak gitu sih kalau untuk berkas-berkas yang perlu dipersiapkan. Ini bisa dilihat ada proposal dan juga surat-suratnya. Mungkin gitu Ram, ada yang mau ditambahin Ram? Cukup lanjut aja. Oke, lanjut. Oke, tadi kan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, salah satu dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas akhir di perusahaan itu kan ada CV ya. Nah, menurut aku ini nggak hanya untuk tugas akhir di perusahaan. Selama di perkuliahan pun aku sangat amat sering menggunakan CV sebagai salah satu dokumen. Entah itu dokumen untuk menjadi asisten lab, itu kan membutuhkan CV. Terus menjadi student volunteer, contohnya di acara-acara di acara-acara konferensi dan lain-lain. Jadi CV ini menurut aku nggak hanya untuk anak yang mau tugas akhir nih. Di sini kan katanya tadi ada 17, 18, dan 19. Menurut aku ini adalah saat kalian untuk menulis CV. Semua mahasiswa itu harus memiliki CV. Nah, gimana sih cara nulis CV yang baik dan benar? Aku di sini nge-refer ke salah satu, ada ahli lah. Aku dapat, dia sudah berkali-kali menulis tentang gimana menuliskan CV yang baik. Di sini aku akan mencoba menjelaskan kepada adik-adik semua, gimana sih cara nulis CV yang baik dan benar. Oke, yang pertama, next. Oke, yang pertama kalian harus tahu dulu nih apa itu CV. Karena kalau kalian nggak tahu apa itu CV, kalian juga nggak akan tahu apa yang akan kalian tulis di dalamnya. Jadi CV itu singkatan dari Curriculum Vitae atau Course of Life, di mana ini adalah satu dokumen untuk kepentingan akademik ataupun karir. Nah, jadi kalian tahu nih ruangannya di sini adalah akademik ataupun karir. Jadi gunanya untuk kedua itu. Lanjut. Oke, gimana cara buat CV yang baik? Pilih format terbaik untuk CV. Nah, jadi CV ini biasanya tuh ketika dilihat oleh recruiter ya, atau orang yang akan merekrut kita, yang akan meng-ACC kita, itu pertama dia lihat first impression-nya dulu. Gimana sih CV kita nih? Orang lihat nggak sih buat CV-nya? Mulai dari format dan lain-lain. Nah, di sini aku sediakan ada beberapa format CV yang esensial yang harus ada di dalam CV. Yang pertama yaitu CV header-nya, dan juga informasi kontak seperti nomor telepon, email, dan lain-lain yang bisa dihubungi. Dan pastikan nomor yang kalian masukkan itu adalah nomor yang aktif. Itu yang harus ada pertama. Terus personal profil kalian, mengenai diri kalian, misalkan contohnya namanya siapa, terus habis itu sekarang tuh lagi bergeraknya di bidang apa, lagi interestingnya belajar apa, dan lain-lain. Ini akan dijelaskan selanjutnya. Terus yang penting itu juga pendidikan. Ini terutama untuk kita mahasiswa, kita tulis tuh pendidikan kita, jejak pendidikannya tuh kayak gimana, mulai dari pendidikan formal maupun yang tidak formal, seperti misalkan ikut les apa yang menunjang akademik dan juga karir. Setelah itu pengalaman internship ataupun organisasi, ini merupakan salah satu yang penting juga ya, tapi yang masih relevan. Terus bisa di-hide nggak bagian bawahnya yang
Apa tuh ada? Bisa. Oke, jadi kalian tulis tuh pengalaman organisasi kalian, internship, perlombaan, dan lain-lain yang menurut kalian akan mendukung nih untuk personal branding kalian, untuk memasarkan diri kalian. Itu bisa ditulis di situ. Terus skill. Nah, skill ini bisa soft skill maupun hard skill. Misalkan bisa mengerjakan software, kalau soft skill bisa public speaking, dan lain-lain, itu kalian tulis di situ, kalian sertakan. Terus ada additional section, misalkan kalian mau nulis prestasi atau apapun yang ingin kalian tulis, tapi yang bisa menjual kalian secara akademik dan karir, itu bisa kalian tulis di situ. Dan juga yang terakhir itu mudah dan menarik untuk dibaca. Jadi pastikan fontnya bisa dibaca, fontnya itu tidak berlibet dan mudah untuk diterjemahkan lah sama orang-orang. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya yang di CV yang kiri itu dia langsung akademik paling atas. Habis akademik langsung bahasa. Itu kan kayak nggak relevan ya. Maksudnya bukan nggak relevan, kayak akan lebih baik jika formatnya akademik dulu. Setelah akademik dia kan mulai bekerja. Setelah bekerja, nah bahasa ini menjadi salah satu tambahan nih, bisa apa sih kalian gini-gini. Ini kan kalau secara dibaca kan ini agak kurang relevan. Sedangkan kalau yang kanan bisa kalian lihat dia menjelaskan dulu experience-nya. Nah, di bagian kiri, section kanan itu dia tulis personal infonya, skill-skillnya, dan lain-lain lah. Bisa dilihat dari visual pun lebih menarik yang kanan, kayak gitu. Next. Nah, yang selanjutnya adalah langsung sertakan informasi kontak. Nah, di bagian yang tadi aku bilang, kalian tulis kontak kalian, itu kalian bisa tulis nih, nama lengkap kalian, alamat email yang aktif, dan di sini jangan lupa juga alamat emailnya, tolong alamat email yang nama formal ya. Kan biasa banyak yang suka buat email tapi nama-namanya nama-nama aneh gitu kan. Nah, gunakan nama yang benar-benar nama kalian untuk emailnya. Terus nomor telepon yang bisa dihubungi, profil LinkedIn, ataupun media sosial yang profesional seperti LinkedIn atau lain-lain yang ada. Terus alamat rumah. Ini biasanya ada nih di bagian section personal information di CV. Lanjut. Oke, nah mulai dengan CV personal profile. Nah, jadi personal profile apa sih? Kalau tadi itu mengenai kontak kita yang bisa dihubungi apa? Personal profile itu apa sih? Nah, jadi personal profile ini tuh adalah kalimat pendek yang bisa memberitahu kepada orang yang akan merekrut kita tuh orangnya seperti apa sih? Kita tuh adalah kandidat yang mereka cari nggak sih? Kayak gitu. Itu kayak kalimat pendek kurang lebih 100 kata untuk mempromosikan diri kalian. Ini ada contohnya. Oh, enggak, sorry, nggak ada contohnya. Nah, itu contoh ding. Nah, bilingual, career unit of seeking to Jadi dia secara brief menjelaskan saya ini sekarang bekerja sebagai apa. Kalau misalnya kita nih, a recent geological engineering student, contohnya. Terus very passionate about mining industry or oil and gas industry. Nah, jadi kalimat singkat yang menjelaskan kalau kalian itu sekarang apa dan kalian tuh tertarik terhadap hal apa sih. Nah, itu menjadi salah satu first impression untuk para recruiter untuk nge-review kalian secara sekilas. Itu dilihat dari personal profile ini, kayak gitu. Lanjut. Kalau dia mau ditanyakan nanti berarti di section pertanyaan aja ya, dicatat pertanyaannya biar dijawabnya langsung. Nah, ini nih, tuliskan pengalaman dan capaian yang relevan agar recruiter tahu apa yang kalian lakukan dan berapa baik kalian mengerjakannya dan apa yang bisa kalian tawarkan. Seperti yang tadi nih, organisasi. Misalkan contohnya ketika berorganisasi, saya pernah jadi contohnya head di head dari ini. Nah, terus apa yang kalian kerjakan sih? Nah, kalian tulis di situ. Jangan cuman kalian tulis pernah sebagai head dari divisi, misalkan divisi pendidikan kayak gitu. Udah itu aja. Tahun berapa lalala. Kalian tulis di situ. Di sini saya contohnya bekerja sama dengan tim untuk menghasilkan acara-acara yang berbasis akademik dan lebih bagus lagi kalau kalian tulis dengan detail. Ketika saya menjabat sebagai ini, saya telah menghasilkan 3 course, misalkan contohnya, dengan 1 talk show ini dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan kepada recruiter, oh, dia bener nih kinerjanya konkret nih, dia telah melakukan ini, terbukti dalam angka, kayak gitu. Jadi tulis pengalaman dan capaian yang relevan yang bisa menjual kalian kepada recruiter itu. Kayak gitu. Mungkin tuh next. Nah, terus terutama kita sebagai mahasiswa,
kita harus perhatikan CV kita nih, bagian pendidikannya. Pastikan kalian tulis nama institusinya dengan benar, fakultasnya dengan benar. Terus kalau misalkan udah lulus bisa nulis gelar. Ketika misalkan kalian melakukan tugas akhir atau penelitian, sertakan juga di situ. Itu menunjukkan kalau kalian academically active di kampus. Terus misalkan ada pencapaian di bagian riset. Jadi hal-hal yang menunjang akademik kalian, silakan tuangkan itu di CV. Kayak gitu. Ataupun juga di sini kalian bisa tulis nih tahun kelulusan. Misalkan kalian belum lulus nih, nggak apa-apa tulis target kelulusan kalian kapan. Misalkan will be graduating in kapan dan lain-lain. Bisa kalian tulis juga GPA atau IPK kalian. Itu kan sebagai salah satu cara untuk kalian menunjukkan ke mereka kalau saya ini serius juga dalam studi saya kayak gitu. Jadi tolong diperhatikan di CV bagian pendidikan. Lanjut. Nah, terus tuliskan juga tadi yang aku bilang skill, kemampuan yang relevan dengan kebutuhan. Ada hard skill dan juga soft skill. Nah, seperti apa sih yang relevan tuh seperti apa sih, Teh? Terutama kita nih sekarang, kita kan di bidang geologi ya, contohnya. Hard skill-nya tuh seperti apa sih yang dibutuhkan? Apakah misalkan kalian main bola itu menjadi hard skill yang bisa ditulis di CV? Nah, itu balik lagi ke kalian, relevan nggak itu dengan apa yang kalian ingin capai? Menjadi geologis, perlu nggak sih bisa main bola? Ataupun ada hal lain yang kalian bisa tonjolkan lebih gitu. Misalkan contohnya di sini yang paling konkret, terutama di geologi, kemampuan mapping gitu. Jadi untuk kalian nih, terutama yang 2018 ya juga yang mau pemetaan geologi pendahuluan, jangan belajar banyak dari mapping, itu merupakan salah satu bekal kalian untuk menulis di CV, itu hard skill kalian bisa mapping sebagai geologist. Gitu juga yang 2017 yang mau PGL. Dan apalagi yang sekarang lagi booming banget di geologi, kemampuan menggunakan software. Percaya nggak percaya itu merupakan salah satu hal yang paling penting banget. Ketika kalian tulis, kalian bisa AutoCAD, bisa ArcGIS, bisa ini, dan lain-lain. Itu akan memberikan nilai plus kepada kalian kalau kalian bisa melakukan yang orang lain belum bisa lakukan, kayak gitu. Semakin banyak software yang bisa kalian ketahui atau kalian familiar, itu semakin baik. Nah, kalau soft skill seperti apa sih? Nah, soft skill ini seperti bisa public speaking, contohnya, ngomong depan. Terus bisa skill-skill yang kalian asah melalui kemampuan organisasi, misalkan leadership dan lain-lain. Itu bisa kalian paparkan di CV kalian, kayak gitu. Lanjutnya. Oke, sertakan bagian dari CV untuk memberi kesan kepada recruiter. Nah, kalian bisa kan nulis yang tadi tuh organisasi, pengalaman, kalian mengikuti organisasi apa aja, gini-gini, dan lain-lain. Nah, ini menurut aku section yang penting juga ya, terutama kita nih untuk yang di HMG, kita tahu student chapter-nya ada banyak, gak hanya student chapter, himpunan pun memberikan banyak platform-platform atau wadah untuk mengasah kita, baik dari hard skill maupun soft skill, gitu juga ada UKM-UKM yang lain. Kan setiap kita mengikuti course atau mengikuti pelatihan itu kan diberikan sertifikat. Nah ini, kadang-kadang mungkin mahasiswa nggak ngerti, apa sih gunanya sertifikat ini? Sertifikat itu untuk kalian lampirkan di CV kalian. Kalian tulis nih, misalkan kalian telah mengikuti course dari contoh, misalkan kalian ikut course-nya APG nih, contohnya tentang basic sedimentology, dan ini di lecture, diberikan materinya oleh lecture by siapa, dari misalkan contohnya Pertamina. Nah itu, dengan adanya kalian menuliskan course-course yang kalian ikuti, sertifikasi yang kalian ikuti, itu menambahkan kesan kepada recruiter kalau, wah, dia memang aktif gitu loh, dan dia memang concern di bidang ini, sehingga dia mengikuti aktivitas-aktivitas di bidang-bidang ini, nggak hanya organisasi, tapi dia mengikuti juga kegiatan-kegiatannya. Nah, jadi sertifikat yang bisa kalian lampirkan, bukan sertifikatnya sih yang kalian lampirkan, tapi apa-apa saja yang telah kalian ikuti, yang kalian punya sertifikatnya. Contohnya konferensi yang kalian hadiri, misalkan kalian ikut seminar nih, misalkan kalian biasa ada kuliah umum, terus habis itu dikasih sertifikat, kayak gitu kan. Nah itu kalian bisa masukkan ke CV kalian, kayak gitu. Jadi jangan sertifikat hanya dikumpul-kumpulin dan kalian nggak tahu gunanya buat apa. Gunanya itu untuk itu, gitu loh. Jadi ini ketika rekruter ngelihat, dia pernah nih ikut course, contohnya course-nya HSE nih, tentang basic safety training. Wah, berarti dia udah ngerti nih dasar-dasar tentang keselamatan di pekerjaan, gini. Itu menjadi nilai plus. Bisa saja yang lain yang mendaftar, contohnya belum pernah tahu tentang hal seperti itu. Terutama kayak aku dan Rama, seperti yang aku jelaskan tadi, di tambang, safety awal pertama kali masuk aja ada safety induction. Nah ini menunjukkan kalau mereka tuh memiliki awareness yang tinggi terhadap HSE kayak gitu. Jadi merupakan salah satu nilai plus bisa untuk kalian. Nah hal seperti itu yang harus kalian gunakan dan kalian lampirkan di CV kalian gitu. Lanjut.
Oke, pastikan CV sesuai dengan template profesional. Maksudnya apa? Yang tadi, yang pertama aku jelasin kan format-formatnya apa aja yang harus ada di dalamnya. Nah, terus yang aku ingin garis bawahi ke kalian, banyak nih orang yang bilang, aduh susah banget buat CV karena aku nggak bisa desain, karena aku nggak ngerti nih cara ini dan lain-lain. Nah, please taruh usaha lebih untuk mengerjakan CV kalian, karena ini menjadi salah satu bekal untuk kalian ke depannya juga. Dan pertama kali kalian tuh dilihat lewat CV kalian. Ketika CV kalian dibandingkan nih ya, misalkan ada orang A dan orang B. Yang A ini buatnya di Word aja nih, di Word dengan kondisi plain, hanya warna putih, poin-poin tertentu dan lain-lain. Sedangkan yang B ini dibuat nggak harus berwarna, tapi lebih secara strukturnya itu lebih terorganize atau terorganisir, terus lebih rapi, lebih ada kreativitinya, terus habis itu lebih apa ya, lebih kelihatan ada usaha lah yang kalian tuangkan lebih dalam mengerjakan CV kalian. Itu percaya nggak percaya itu dilihat juga oleh recruiter kayak gitu. Jadi please put your effort in making your CV, dan nggak ada alasan untuk nggak bisa buat CV karena nggak bisa desain, because it's all over the internet. Kalian tinggal cari template CV dan lain-lain, itu nggak susah asal kalian mau, tinggal diganti dengan kesesuaian yang kalian butuhkan, dan udah jadi kalian udah memiliki CV dengan template yang profesional. Ini mungkin orang-orang mikir kayak, alah nggak bakal dilihat lah desainnya, dilihat pasti apa namanya isinya. Well, orang-orang HRD ataupun orang yang ngerekrut kalian itu nggak punya cukup banyak waktu untuk ngelihat isi dalamnya. Yang pasti pertama kali mereka lihat secara visual dulu. Orang niat nggak sih ngerjain CV-nya? Kalau misalkan yang niat ya oke, boleh kita lihat nih CV-nya. Ada apa sih dia di dalamnya, gini-gini segala macam. Gitu. Yang penting menarik ya teh ya CV-nya teh. Yap, benar. Harus CV yang menarik. Oke, next. Oke, ini yang terakhir ya. Ini aku juga baru belajar sekarang gitu. Biasa aku juga kalau mengirimkan CV, itu aku hanya misalkan nih, ada bukaan contohnya asisten lab ya, contohnya asisten lab, hal kecil aja. Asisten lab, silakan kirimkan CV kalian. Nah, aku baru tahu nih ternyata untuk di dunia profesional itu, ketika kalian ingin mengirimkan CV, kalian harus sertakan juga dengan cover letter atau surat pengantar. Nah, ini aku pun baru tahu sekarang. Nah, berarti untuk kalian-kalian yang udah tahu sekarang, jangan sampai mengulangi hal yang sama. Jadi mulai dari sekarang, kalau mau mengirimkan CV, sertakan surat pengantar. Jadi ini suratnya ini sebetulnya bisa kalian cari di internet juga, banyak contohnya. Hanya surat yang mengisikan kalau ditujukan kepada siapa CV kalian. Contoh kalian mau daftar aslab, kepada ketua laboratorium, misalkan geomorfologi. Contohnya, saya Eugenia Gloria, angkatan segini, berniat untuk mendaftar sebagai asisten lab geomorfologi ini. Berikut saya sertakan CV saya sebagai pertimbangan untuk menjadi asisten lab. Terus secara hormat Eugenia Gloria Febrina. Udah seperti itu aja, tapi itu menunjukkan kepada mereka kalau ini tuh formal gitu loh. Ini kalian memang memberikan CV kalian untuk mereka. CV kalian ini secara formal itu ditujukan ke siapa. Kayak gitu. Ini merupakan hal kecil yang mungkin kita kayak, yalah di email juga kita tulis kok untuk siapanya dan lain-lain. Cuman ini bisa menjadi salah satu kunci ya untuk para rekruter untuk ngelihat, dia ngerti nggak sih etika mengirimkan CV itu seperti apa, kayak gitu. Jadi sebetulnya ini pun aku juga masih belajar, dan ya cover letter ini bisa kalian temukan di internet kok, gampang, dan jangan males aja buat cover letter ini, mudah kok, kayak gitu. Mungkin itu, next. Oke, ini Rama ya, Ram. Atau ada kelebihan melaksanakan TA di perusahaan? Nah paling untuk CV dari teman-teman dari sekarang bisa belajar kali ya bikin CV yang baik dan benar itu seperti apa. Benar kata Ijun, nggak ada alasan karena nggak bisa desain jadi nggak bikin CV atau CV-nya simpel-simpel aja. Itu kalau bisa dihindari lah, karena CV itu bisa dibilang first impression-nya si recruiter itu melihat kalian tuh seperti apa, kayak gitu. Yang nggak perlu rame, tapi yang penting menarik kayak gitu. Simpel-simpel aja, misalnya minimalis lah kayak gitu. Oke, mungkin kelebihan kalian kalau tadi perusahaan itu seperti apa sih? Nah, mungkin kurang lebih sama kayak tadi kenapa harus di perusahaan. Cuman di sini tuh mungkin kelebihannya ada tambahan dikit lah. Jadi yang pertama itu kan tadi mendapat pengalaman bekerja. Kalian udah tahu nih gimana cara kerjanya itu di perusahaan itu seperti apa gitu. Terus
cara yang tadi udah saya bilang, cara mengambil decision itu seperti apa kayak gitu pada saat di dunia kerja kayak gitu. Yang keduanya itu proses pengambilan data ini akan lebih mudah karena perusahaan ini itu memfasilitasi. Nah, memfasilitasinya itu seperti apa? Kayak contohnya alat-alat, seperti misalnya kalian ngambil sampel nih, kalian tuh pasti didukung sama perusahaan tuh difasilitasi oleh alat-alat karena secara nggak langsung kalian itu membantu proyekannya mereka kayak gitu. Kalian tuh kerja sama mereka kayak gitu. Apa ya? Yang pasti kalian tuh difasilitasi dengan alat yang cukup canggih lah daripada di kampus kayak gitu. Contohnya saya waktu saya di lab dengan saya di perusahaan itu jauh beda banget. Kalau di perusahaan itu emang mereka tuh support apa yang kita kerjakan kayak gitulah kasarnya. Itu nilai lebihnya kalian kalau TA di perusahaan. Terus yang ketiganya itu mendapatkan ilmu baru dari rekan kerja, karyawan ataupun mahasiswa magang. Nah di sini kalau ambil contohnya ya waktu di Freeport waktu saya TA di sana tuh banyak sekali yang magang. Kurang lebih ada 25 orang lah itu dari berbagai universitas di Indonesia. Kalian tuh bakal magang bareng sama mereka. Jadi kalian selain menambah relasi baru nih yang di poin keempat, selain menambah relasi baru, kalian juga mendapat ilmu baru karena yang magang di sana pun yang sama-sama TA di sana pun nggak cuma dari geologi maupun tambang, tapi sebenarnya itu ada mesin, ada hukum, ada apalagi kemarin tekniknya kehutanan ada, psikologi pun ada, sampai Vkom pun ada loh di sana. Jadi kalian tuh nggak cuman mendapat ilmu geologi maupun tambang gitu. Di sana tuh kalian kalau misalnya mau sharing ilmu ya bisa kalian anak Vkom, bisa anak hukum, bisa anak kehutanan, ya kalian bisa dapat ilmu semuanya gitu mengenai si tambang ini. Kayak gitu. Kalian enak lah pokoknya banyak banget ilmu yang pasti kalian dapat di sana gitu. Selain ilmu geologi dan ilmu tambang ya. Dan rekan kerja di sana pun juga ya mereka belajar tuh karena dari pengalaman, nggak hanya dari teori aja gitu, karena mereka tuh pengalamannya udah lama banget di perusahaan itu gitu. Kalian bisa dapat pengalaman kerjanya kayak gimana gitu kan, beda-beda tuh pengalaman kerja yang misalkan dia sering di lapangan sama pengalaman kerja mereka yang sering di kantor tuh beda, tapi kalian sama-sama dapat pengalaman, sama-sama dapat cerita mereka bagaimana cara ngambil sampel lah, cara ngambil apa kan banyak juga gitu. Oke, poin selanjutnya tadi mendapatkan relasi baru yang seperti saya sebutkan, kalian dapat relasi yang magang, relasi rekan kerja, karyawan maupun alumni. Kayak gitu, kalian banyak lah ya relasinya gitu. Terus, oh ya, tadi yang ketinggalan satu poin tadi yang mendapatkan ilmu baru. Kalian sebisa mungkin nih, kalau misalkan kalian ya memutuskan untuk TA di perusahaan, kalian tuh di perusahaan jangan sampai pasif. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian bilang aja nggak tahu. Tapi kalian bilang kalian mau belajar, misalkan, tolong dong, kamu kerjain data ini pakai software. Kalau dulu saya pakai Aquacam. Oh, kamu bilang aja nggak tahu Pak, saya emang masih banyak belajar, masih belum belajar Aquacam. Ya, kalian tanyain lagi ke sana, gimana sih Pak caranya ngoperasiin si software ini? Nah kalian tuh pasti bakal diajarin. Perusahaan itu si orang perusahaan itu bakal menghargai kalian yang nggak tahu tapi mau belajar dibandingkan kalian yang tahu tapi kalian so tahu gitu. Kalian bilang tahu tapi pada saat kalian ngerjain itu ya asal-asalan gitu. Mereka pasti lebih ngerjain mereka yang nggak tahu tapi mau belajar kayak gitu. Itu bisa jadikan kalian bekal lah kalau kalian misalnya dari perusahaan. Tapi kalian jangan sampai nggak tahu banget. Kalian juga harus punya bekal dari kampus, punya bekal dari rumah lah. Kalian tuh punya ilmu TA ini sampai mana sih? Nah, kalau misalkan di sana udah sampai mentok banget, baru kalian bilang yang kalian kurang paham. Oke, tadi 4 udah relasi baru. Yang selanjutnya itu mendapat gambaran selulus yang tadi saya bilang yang kenapa harus dari perusahaan. Kalian punya bayangan kan? Kalian punya bayangan kerja di tambang. Kalau misalnya kalian, oh ini oke nih kerja di tambang, kayaknya maksudnya saya pengalaman di kampus seperti ini mungkin bisa saya terapkan di tambang nih, soalnya saya udah ngerasain tambang seperti apa. Nah kayak gitu, misalnya kalau memang kalian emang kurang seru sama tambang kan kalian bisa cobain lagi atau di proyekan yang mana gitu selain di tambang kayak gitu. Intinya mendapat gambarannya lah setelah kalian lulus. Oke, yang keenam itu merasakan budaya bekerja di industri. Ya ini kurang lebih sama kayak poin nomor 1 sih, mendapat pengalaman bekerja. Jadi kalian tahu budayanya seperti apa yang
kalian ingin mengambil data, sebelum mengambil data tuh kalian harus ngelakuin apa dulu sih? Perizinan dulu. Oke, perizinannya kemana aja nih? Kalian listin departemen apa, kalian kontakin orang-orangnya satu-satu, dikasih tahu. Pasti kalian diarahin juga lah, dibantu diarahin sama si pembimbing lapangan kita di sana. Kayak gitu. Dan dipastikan kalian pasti di sana dibimbing. Maksudnya, karena mereka pun nggak mau rugi dong, karena kita tuh kan ngerjain proyekan mereka juga nggak mungkin kita dilepasin gitu aja, karena kalau misalkan dilepasin gitu aja ya gimana mereka mau maju kan, ini juga proyekannya mereka juga gitu, mereka juga nggak mau dikatakan jelek lah proyekannya karena dikerjain kita, makanya mereka terus bimbing terus kita gitu di sana, kayak gitu. Oke, lanjut ini kekurangan. Nah ini kekurangannya ya, kita TA di perusahaan itu seperti apa. Yang pertama ini tadi pengalaman lapangan yang didapatkan kurang optimal. Nah, di sini maksudnya kurang optimal seperti apa? Kalau di saya, tadi kan saya nggak bisa semena-mena langsung datang ke site itu. Nggak langsung cik datang ke site, nggak gitu. Karena ada prosedur yang harus saya penuhi dulu baru bisa datang ke site untuk mengambil data. Berbeda dengan kita bandinginnya sama yang pemetaan di lapangan ya, pemetaan geologi. Beda sama dengan pemetaan geologi, kalau misalkan kita, ya udah kita kapan aja, yang penting kitanya siap, kita fit, kita pergi ke lapangan. Tanpa ada prosedur apa-apa yang harus kita penuhi, kecuali alat-alat, gitu kan. Kalau di sini ya nggak kayak gitu. Kita harus nyiapin dulu administrasi apa aja, surat izin apa aja, siapa yang ingin kita ke lapangan, baru oke, kita pergi ke lapangan. Itu kalau saya, nggak tahu kalau Teh Yujin atau yang lain seperti apa. Itu yang saya rasakan kekurangannya kalau di perusahaan yang pertama. Lalu yang kedua, judul TA yang dapat berubah sewaktu-waktu. Nah ini yang Teh Yujin rasakan dan saya rasakan gitu. Saya datang ke sana langsung ganti judul. Nah itu kan maksudnya intinya mah kita udah nyiapin nih judul TA yang A, misalkan kita udah belajar banyak, udah bekal nih ilmu-ilmu itu, nanyanya tak kita berubah. Nah itu maksudnya kita harus siap dengan segala kemungkinan kalau kita judulnya diubah kayak gitu. Kita harus banyak persiapan lah kayak gitu. Makanya kita kalau misalnya kita TAA, kita jangan belajar yang judulnya itu doang, nggak judul A doang, tapi kita belajar yang lain juga gitu kan, kita jaga-jaga emang bakal dirubah judulnya kayak gitu kan, kayak gitu. Yang ketiganya, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data cukup lama. Nah ini juga tergantung kondisi perusahaannya seperti apa. Kayak misalkan contohnya saya waktu itu kebetulan di departemen saya itu proyekannya cukup banyak dan salah satu proyekannya dikerjain sama saya kan. Nah itu terkendala lah, banyak bentroknya kan. Pada saat saya mau ke lapangan, ternyata orang yang mau nemenin saya itu, dia juga ada proyekan lain. Jadi kehambat lagi. Jadi dibesokin lagi. Jadi banyak diundurnya. Nah makanya, tadi yang saya bilang juga di awal, kita harus pintar-pintar manage waktu. Bagaimana kita menyingkronkan waktu, tetapi data kecapai semua gitu. Data kecapai target lah, kayak gitu. Kita harus pintar-pintar gitu lah, pintar-pintar nge-manage intinya, kayak gitu. Oke, yang poin terakhir itu data yang didapatkan bisa jadi kurang sesuai karena terbentuk SOP, konflik, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kalian hati-hati juga. Karena nggak semua data yang kita inginkan itu bisa dikasih perusahaan begitu aja. Mungkin ada beberapa prosedur yang bisa didapat, tapi kalian harus melewati fase ini dulu. Ada beberapa perusahaan kayak gitu, ada juga yang emang mereka keep ini emang rahasia perusahaan, nggak boleh dibawa keluar. Kayak gitu, itu ada salah satunya. Misalkan, ada lah di beberapa perusahaan yang emang seperti kayak gitu. Prosedurnya, kayak gitu. Bahkan waktu itu ada, sempat waktu saya di sana, pernah ada konflik kan. Kebetulan sempat ada tembakan segala macam lah. Itu jadi sempat operasional perusahaan itu ke hold kurang lebih 2 minggu. Jadi ya udah, saya itu 2 minggu itu saya nggak bisa ngapa-ngapain karena ya itu karena ada konflik. Jadi semua jalan itu diblokir karena ada clearing area, karena si Brimob ini ingin clearing area. Jadi ya udah, mobil tuh nggak bisa ke atas, nggak bisa ke underground, nggak bisa kemana-mana karena sedang emang ada konflik. Jadi ya terhenti selama 2 minggu. Nah itu mungkin salah satu hambatannya kalau misalkan kalian berada di perusahaan, salah satu perusahaan di report kayak gitu. Mungkin beda lagi
di aman seperti apa, si konfliknya atau SOP-nya seperti apa mungkin berbeda kan. Tapi secara intinya itu bisa aja terbentur karena SOP, konflik segala macam. Mungkin kayak gitu sih kurang lebih kekurangan dan kelebihan dan kekurangan di perusahaan. Mungkin Teh Yujin mau nambahin? Oke, thank you Ram. Nah, ini terkait yang terakhir ya, data. Aku bisa bilang kalau kalian mau daftar, mau nge-apply TA juga, kalian tahu perusahaan kalian tuju tuh sebagai apa sih di bidang misalkan contohnya di pertambangan gitu. Nah, misalkan kayak aku di Aman, Rama di Freeport itu mereka tuh sebagai owner atau pemilik tambangnya itu. Nah, di Freeport itu nggak hanya orang Freeport yang kerja di situ, di Aman pun juga nggak hanya orang Aman yang kerja di situ, tapi ada juga kontraktor. Kontraktor ini sebagai support lah dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Terus ada juga misalkan kontraktor-kontraktor di bidang-bidangnya tuh ada sendiri-sendiri. Nah, kalian harus tahu nih apa yang kalian harapkan ketika kalian nge-apply ke perusahaan. Kalau puji Tuhannya di owner itu, di Aman, itu lengkap semua data gitu loh. Kamu butuh data hidro ada, data seismik ini, getaran ada, ini ada, segala macam. Nah, dan cenderung owner itu punya semua data yang kita butuhkan. Cuman tadi mungkin yang Rama bilang, ada SOP-SOP yang perlu dilewati untuk mendapatkan data-data tersebut. Nah, aku cerita aja pengalaman aku ya, dan aku ngelihat beberapa orang di angkatan aku nih, ada melaksanakan tugas akhir di, contohnya di kontraktor nih. Nah, dia mengharapkan mendapatkan data ini segala macam. Padahal dia nge-apply-nya ke kontraktor. Di kontraktor tuh data tuh limited gitu loh. Dia nggak punya semua. Bahkan pas ditanya data geologinya ada nggak, data penyebaran batuannya nggak ada, nggak dibolehkan diberikan kepada kontraktor gitu. Itu hanya miliknya owner kayak gitu. Jadi ada beberapa data-data yang tidak diperbolehkan dimiliki oleh pihak-pihak lain selain owner gitu. Jadi kalau boleh saran, misalkan memang mau dapat data yang full, data yang lengkap, itu ya apply-lah ke perusahaan-perusahaan owner gitu loh. Kalau kontraktor itu kendalanya kebanyakan ya, aku lihat dari teman-temanku yaitu keterbatasan data, dan di situ udah keterbatasan data, mereka nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu loh, karena kan mereka nge-apply-nya ke kontraktor, mereka juga nggak bisa minta-minta ke ownernya kan, nggak mungkin, nggak bisa kayak gitu, karena dia ditanggung jawabnya kontraktor, kayak gitu sih Ram, tambahan dari aku. Oke. Mungkin dari saya juga cukup segitu aja, Pak Moderator. Boleh masuk ke sesi selanjutnya ya? Udah nggak ada lagi PPT-nya. Kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih untuk Kang Rama dan Pak Yujin. Selanjutnya bakalan ada sesi tanya jawab. Untuk Kakang Teteh dan saudara sekalian, berhubung karena webinar kita untuk hari ini akan selesai sekitar pukul 17.30 WIB, maka jumlah pertanyaan kemungkinan akan dibatasi. Moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan urutan teratas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih dari Lisa dari HMG 2017. Pertanyaannya, tadi Teteh sempat ngomong tentang ide. Nah, biasanya kan kita suka bingung nih di bagian mau milih apa yang bakal dibahas buat tugas akhir. Dan biasanya suka nyari yang relevan sama apa yang udah pernah kita dapat. Pertanyaannya tadi berdasarkan CV Teteh itu, tadi kan lebih banyak pengalaman yang di IPG dan aslabnya sedimen. Yang dimana sepertinya itu lebih ke oil and gas. Tapi Teteh TA-nya tadi lebih ke geotek. Nah, itulah kayak gimana kasih tadi. Oke. Langsung dijawab apa gimana nih? Langsung dijawab aja. Oke, berarti mengenai ide ya. Ide terus keterkaitan dengan apa yang aku udah pelajari selama ini dengan apa yang aku ambil di tugas akhir. Jadi sebetulnya kalau terkait kenapa aku ngambil tugas akhirnya keteknikan, sedangkan aku berkecimpung lebih di APG dan juga ASTP sedimen, karena menurut aku sendiri, ini prinsip aku sendiri, ketika aku lulus jadi sarjana geologi itu, aku tuh menjadi sarjana geologi, bukan sarjana entah geologi keteknikan atau geologi energi, atau geologi mineral, dan lain-lain. Jadi percaya nggak percaya ini adalah strategi yang telah aku rumuskan dari awal. Jadi aku sengaja mengambil organisasi aku itu di oil and gas, biar aku ngedapet pelajaran tentang perminyakan-perminyakan, itu aku dapat di APG,
dan juga di asisten lab aku juga di sedimen. Terus aku sengaja memang ngambil penjurusan aku keteknikan, karena aku memang ingin belajar mengenai bidang geologi yang lain, supaya aku ketika lulus nih bisa komprehensif nih pengertian tentang ilmu-ilmu di bidang geologinya. Itu sengaja aku ngambil keteknikan, biar bisa belajar. Nah, terus apa sih? Apalagi nih yang belum aku pelajarin? Mineralnya kan yang belum aku pelajarin. Makanya sengaja aku ngambil tugas akhir di perusahaan tambang mineral. Jadi biar at least aku kebayang. Dulu tuh aku ya sedikit cerita aja ya, kayak ya, paling nggak ngerti banget lah. Apa sih ini jenis-jenis tipe endapan dan lain-lain ini segala macem. Nah, itu makanya karena aku nggak ngerti, itu menjadi satu apa ya, paksaan lah buat aku supaya aku harus TA di perusahaan yang hard rock nih, biar aku bisa ngerti tentang mineral-mineral. Dan aku nge-apply ke Aman, diterima, ya aku mau nggak mau jadi belajar kan. Aku mau nggak mau harus tahu kan gimana sih kondisi kalau misalkan di hard rock tuh seperti apa, kestabilan lerengnya segala macam dan lain-lain. Memang tinjaunya dari aspek keteknikan, tapi aku mau pelajari juga geologinya tentang hard rock ini. Jadi ya aku bersyukur aja dapat kesempatan di sini juga. Jadi aku nggak bilang aku paling ngerti semuanya, cuman at least aku ngerti lah ketika orang ngomong mineral tuh aku nyambung, ngomong keteknikan lumayan nyambung, dan oil and gas juga ngerti. Nah itu jadi kalau itu balik lagi ke kalian, prinsip kalian tuh seperti apa, kalian mau, kalau misalkan kalian memang contohnya di energi nih, terus kalian merasa kayak, wah aku suka banget nih oil and gas nih, aku suka banget tentang ini segala macam, aku pingin banget mendalami ini, ya udah lanjutkan aja kalau misalkan kalian memang yakin kayak gitu. Kalau waktu itu memang strateginya seperti itu. Dan untuk mendapatkan ide, bisa sampai idenya tentang keteknikan itu, balik lagi aku bilang tadi, aku brainstorming. Aku, inilah menurut aku, terutama di HMD, aku merasa banget perannya senior untuk aku seperti apa. Jadi senior itu nggak hanya ketika, apa ya, ketika kita butuh untuk hal-hal lain, bahkan untuk sharing-sharing terkait ide dan lain-lain, mereka sangat terbuka. Jadi aku banyak brainstorming dengan senior, akhirnya sampai mencapailah satu ide tentang tugas akhir keteknikan itu. Jadi mungkin itu untuk pertanyaan yang tadi ya, menjawab pertanyaan yang dari Lisa, kayak gitu. Oke, mungkin untuk Lisa, jawabannya dirasa cukup atau gimana? Cukup ya. Oke, masih banyak teh jawabannya. Mungkin pertanyaan kedua dari Fikri angkatan 2019 untuk Kang Rama dan Teh Yujin. Permisi Kang Rama, Teh Yujin, terima kasih atas sharingnya, sangat menggugah semangat gitu. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, bagaimana tips untuk kita angkatan yang masih dalam mempersiapkan kemampuan ilmu geologi? Kita masih belajar basic geologi, namun yang dilakukan Kang Teteh adalah ilmu aplikatif. Dan yang saya amati, jarak antara mengambil mata kuliah konsentrasi dengan pelaksanaan TA tidak terlalu lama. Bagaimana Akang dan Teteh menyiasati hal tersebut? Mungkin mau dijawab dulu. Oh, dijawab dulu nih, atau yang kedua dulu? Dibacain, udah ya? Dijawab dulu aja lah ya. Ya, dijawab dulu. Nih, dari saya dulu aja ya, Jin ya, coba. Ya, Mungkin yang pertama nih, gimana sih tipsnya biar mungkin tahu judulnya ya, maksudnya ya, tahu judulnya kan yang aplikatif. Nah, sama saya juga begitu waktu masih jadi maba lah, saya masih berpikir seperti kayak gini, gimana sih kita nentuin judul atau nentuin judul yang menurut kita itu aplikatif di perusahaan. Nah, menurut saya udah mulai kejawab nih, maksudnya di pikiran saya, oh ternyata untuk nentuin judul itu ya ternyata kayak gini. Nah, kamu tuh kan kamu masih maba nih ya, masih 2019, masih awal lah. Himpunan tuh memfasilitasi banyak kita, entah itu seminar, entah itu himpunan sama SC ya, dia tuh memfasilitasi kita untuk seminar-seminar yang sangat bagus lah. Nah, kalau misalnya kamu ikut seminar kayak gitu, mungkin secara bertahap, secara apa ya, secara beriringannya waktu, berjalannya waktu, pas bakal kebayang, oh ternyata untuk ambil keteknikan judulnya ini nih, ternyata untuk di situ maksudnya ini, oh untuk di mineral kayaknya ambil judul tentang ini kayaknya cocok nih di perusahaan ini. Nah kayak gitu, kalau saya pribadi ya, kalau misalkan saya kepikirannya, yang saya udah ngerasa saya jawab tuh itu gitu, kayak gitu sih kalau aku ya, atau kalau Eugene.
Oke, ini ya, ini kan 2019. Gimana nih masih belajar basic geologi, cuman kita ilmu aplikatif. Dan iya, sebetulnya hal yang normal kalau kamu merasakan concern tentang hal ini. Kami pun juga baru tahu kami mau membahas apa ketika kami sudah penjurusan. Tadi kan concernnya konsentrasi dengan pelaksanaan TA tuh nggak terlalu lama. Gimana sih cara ngerumusinnya? Nah, kalau saran dari aku adalah open ke semua opportunity gitu. Maksudnya jangan hanya kayak contohnya nih, gue anak energi, gue cuma mau belajar energi doang gini-gini segala macam. Kalau misalkan kalian lihat di sini Rama adalah anak energi, tapi dia ngambil tugas akhirnya di hidro. Aku asep sedimen, tapi ngambilnya di keteknikan mineral kayak gitu. Nah, maksud aku adalah yang benar yang tadi Rama bilang, himpunan tuh banyak banget wadahnya, baik student chapter, kuliah umum, mengundang seminar-seminar segala macam, ikutin semuanya biar kamu tuh tahu kayak ada apa sih kalau hot topic sekarang tuh apa sih. Wajar kamu masih 2019 nggak ngerti gitu, tapi at least kalau kamu mengikuti banyak-banyak seminar dan lain-lain, at least kamu tuh dapat kayak sekarang nih lagi sering membahas tentang ini loh, gini-gini segala macam, sehingga nanti akhirnya kamu lama-lama akan kayak kayaknya tertarik deh kalau ngebahas tentang ini nih hot issue banget nih, berkali-kali ikut seminar ngebahasnya tentang ini dan ini belum dipecahkan masalahnya dan lain-lain. Nah, saran aku adalah itu, selalu terbuka terhadap semuanya, pelajari semuanya, jangan menutup diri kamu hanya mau belajar ini doang. Nah, itu nanti akan menyusahkan kamu untuk mendapatkan ide apa yang mau dibahas gitu. Jadi terbukalah ke semua kesempatan yang ada kayak gitu. Lanjut ke pertanyaannya yang kedua. Bagaimana menerima atau berdamai dengan perubahan rencana di tengah jalan seperti perbedaan konsentrasi ilmu dengan topik bahasan di perusahaan, atau bahkan ganti judul bahasan yang telah direncanakan sebelumnya? Apakah itu berarti kita harus dituntut untuk memahami banyak hal atau ada hal basic yang harus kita persiapkan dalam menyikapi perubahan secara mendadak tersebut? Oke. Di pertanyaannya Fikri ya. Oke, yang pertanyaan kedua. Oke. Untuk menyiasatinya, menurut saya itu hal yang nggak perlu kita hindarin. Kayak, ya udah kalau misalkan mereka ganti judul kita, maksudnya secara nggak langsung mereka ganti proyekannya gitu kan, ya berarti kita tuh dipercaya sama mereka gitu untuk mengerjakan proyekannya mereka, kayak gitulah kasarannya mah ya. Cuman baik lagi nih, kita itu tadi yang saya bilang, karena kita kalau misalkan kita belajar TAA misalkan ya kita nggak melulu harus paham banget ke TAA, tapi kita harus merembet ke B, ke C, ke D gitu loh. Kayak suatu TAA itu pasti ngerembet ke yang lain kan, dan pasti perusahaan itu pun nggak mungkin ngubah judul bertolak belakang sama apa yang temanya tuh di TA kalian, pasti masih nyambung sama tema kalian kok, kayak gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan tema kalian nih, kalian ngambil TA-nya tentang stratigrafi aja misalkan ya udah ntar si judul kalian tuh nggak akan diubah dari lingkup si tema stratigrafi itu gitu. Makanya kalau saran dari saya pribadi, ya udah kalian kalau misalkan temanya stratigrafi nih, kalian belajarnya tentang stratigrafi, kalian belajarnya itu tentang stratigrafi, bukan belajar tentang TA kalian aja, kayak gitu loh. Kayak gitu sih kalau aku. Ini dari Teh Yujin. Kalau tadi yang pertanyaan, kan dibilang statementnya, kalau di tengah jalan ada perbedaan dari konsentrasi ilmu dan topik bahasan di perusahaan. Nah, benar yang kata Rama. Kan ketika kita mengapply ke perusahaan, kita kan udah ada, kita mau tujuannya ke departemen apa nih gitu kan. Contohnya misalkan aku waktu itu ke departemen geoteknik. Nah, ketika mereka sudah menerima kita, mereka tuh udah tahu kita akan ditaruh di departemen mana. Jadi, kalau misalkan dibilang akan topiknya berubah dengan konsentrasi dari ilmu kita, itu kecil sih kemungkinannya. Kayak aku aja nih di geoteknik, misalkan geoteknik nggak ada project atau segala macam, nggak mungkin dilempar ke geologi gitu loh. Walaupun masih related nih, nggak mungkin dilempar ke geologi. Ya pasti di geoteknik, tapi dengan bahasan yang lain yang tadi Rama bilang. Jadi misalkan aku mau bahas tentang di geoteknik kan, departemen geoteknik itu kan biasanya ngurusin kestabilan lereng. Terus habis itu kalau di Aman itu geoteknik dan hidrogeologinya digabung, jadi hidro dan lain-lain. Nah, maksud Rama adalah kalian tuh belajar konsep besarnya gitu loh. Jadi, geotekniknya itu bakal apa, hidronya bakal apa. Nah, jadi setelah kalian masuk di situ, ketika misalkan diganti judul pun, itu pasti yang masih nyerempet ke
proposal kalian awal kayak gitu loh. Misalkan dari aku diganti misalkan jadi hidronya segala macam, dan kalian harus prepare tentang itu. Nah itu makanya itu konsekuensi yang aku bilang. Kalian kalau ke perusahaan itu ya kalian harus udah siap gitu loh. Jadi misalkan mau ke departemen geologi, eksplorasi contohnya ya, eksplorasi. Ya udah pelajarin tuh semua di eksplorasi, apanya ini segala macam kayak gitu. Itu sih saran aku, dan please be flexible. Jangan ketika kalian udah masuk terus dibilang ini kita nggak ada project kayak gini nih, mau nggak diganti, terus kalian kayak bersikukuh kayak enggak bisa Pak gini segala macam. Jangan tunjukkan hal kayak gitu. Tetap fleksibel, tetap kayak oh iya Pak siap Pak, itu menunjukkan kalau kalian memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan kalian mau belajar lebih kayak gitu loh. Itu jadi apa ya, see the bright side aja gitu loh. Ketika diubah tuh bukan merupakan sesuatu yang negatif, tapi kalian dituntut untuk belajar hal yang lain lagi dari yang kalian udah persiapkan sebelumnya kayak gitu. Cukup teh. Ya cukup. Terima kasih Kang. Tadi Fikri jawabannya cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Makasih Kang, Rama, dan Teh Yujin atas jawabannya. Setelah ini saya semangat untuk belajar dan mengikuti proker ini. Mantap juga, mantap. Topan. Terima kasih Fikri. Selanjutnya ada pertanyaan kedua nih Kang. Yap. Sahabat Muhammad dari HMG 2019 juga, narasumber yang dituju Teh Yujin dan Kang Rama. Pertanyaannya yang pertama mengenai biaya transport akomodasi di sana, apakah ditanggung perusahaan atau ditanggung pribadi? Mungkin langsung pertanyaan keduanya, apa yang bisa dilakukan angkatan termuda untuk menunjang pengerjaan TA di perusahaan nantinya? Udah. Mungkin dari Teh Yujin dulu. Oke, tadi pertanyaan pertama itu yang masalah akomodasi ya, transportasi dan lain-lain. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk di TA perusahaan itu sesuai agreement sih dari perusahaannya kayak gimana. Nah, kalau di aku sendiri di Aman, transportasi yang di cover itu adalah, jadi Aman itu kan di Sumbawa ya, jadi paling dekat itu dari Pulau Lombok. Nah, transportasi yang di akomodir oleh Aman itu adalah boat dari Lombok ke Sumbawa dan akomodasi di dalam Aman. Jadi penginapan, camp, terus makan dan segala macamnya udah semuanya fully cover dari Aman. Jadi kalau waktu itu aku hanya mengeluarkan biaya transportasi dari Jakarta menuju Lombok kayak gitu. Untuk fasilitas semuanya udah di fasilitas di sana, makan dan lain-lain aku udah nggak perlu pikir lagi. Bahkan di Aman itu juga kita dikasih untuk laundry, jadi nggak usah nyuci sendiri, udah tinggal laundry, itu udah di cover semuanya oleh Aman. Jadi kalau masalah akomodasi sih tergantung ya perusahaan masing-masing, mungkin di Freeport beda. Nah terus kalau pertanyaan kedua tadi apa ya, lupa. Pertanyaan kedua, apa yang bisa dilakukan angkatan termuda untuk menunjang pengerjaan TA di perusahaan nantinya? Gitu. Oke, yang pertama adalah yang tadi aku bilang, buka ke semua kesempatan, kepoin semuanya, terus ya udah sama, ini kalian udah tahu kan Akang Teteh yang tugas akhir di, nah ini yang tadi aku bilang, kontak dengan senior itu juga penting gitu loh, nggak hanya biar deket dibantuin masalah perkuliahan dan lain-lain, tapi masalah ini juga, kan misalnya kalian tahu nih sekarang aku di tugas akhirnya di Aman, terus habis itu si Rama Kang Rama di Freeport, nah kalian udah kepoin aja, tanya-tanyain aja ke Rama, ke aku, kayak Teh gimana sih Teh di sana, terus habis itu kira-kira aku harus persiapin apa aja ya, gini-gini, apa yang bisa aku baca ya untuk mempersiapkan di situ segala macam. Dengan kalian sering-sering nanya ke senior kayak gitu, at least kalian kayak, oh udah ada gambaran nih, walaupun kalian masih angkatan baru ya, wah kalau misalkan aku mau perusahaan nih, udah ada gambaran, berarti aku harus mempersiapkan gini-gini. Bahkan kalau dulu tuh aku sering sharing-sharing ke angkatan 2015, nanya-nanya kayak gimana, sehingga di aku sendiri aku udah punya timeline aku sendiri, kayak oh si Teteh ini waktu itu dia bisa dapat TA di sini bulan segini segala macam. Nah, jadi aku harus udah beres proposal di sini segala macam. Kayak gitu sih menurut aku, terutama untuk angkatan baru ya, kepoin aja semua hal, terus tanya-tanya aja ke senior, ya banyak nanya aja deh kayak gitu. Itu dari aku, Ram. Oke. Untuk yang pertama nih ya buat Aska, untuk kalau saya itu alhamdulillahnya itu full dari Freeport ini ngasih dari transportasi segala macam dikasih. Nah, dan yang terakhir itu apa?
dapat fee juga lah kalau dari uang saku lah bisa dibilang ya kalau di Freeport ini. Itu mungkin nilai lebih dari kalau tadi perusahaan ya, mungkin beberapa perusahaan itu ada nilai lebihnya, cuman nggak usah jadi patokan kayak gitu. Nah maksudnya waktu ada beberapa perusahaan yang emang nggak menanggung akomodasinya, entah itu kayak transport, entah itu kayak makan segala macamnya, itu ada beberapa perusahaan yang emang kayak gitu. Cuman baik lagi ke prinsip kalian ini sebenarnya ke perusahaan itu mau apa sih? Kayaknya mau ngejar akomodasinya aja gratis atau apa nih, atau ilmunya nih yang kalian kejar. Jadi kalian baik lagi nanti kalau misalnya emang kalian ke perusahaan yang emang nggak diberi akomodasinya, kalian pikir lagi aja kayak gitu. Nah mungkin itu yang pertanyaan pertama. Jadi itu semuanya dibayar. Yang keduanya mungkin sama kayak Teh Eugene, banyak kepo lah kalian, kepoin aja senior-senior yang udah pernah di perusahaan. Kayak yang disiapin itu apa aja sih, terus sebisa mungkin kalian bikin timeline lah dari sekarang. Untuk yang masih muda ya, untuk yang masih muda ini kalian bikin timeline apa aja sih yang kalian harus targetin untuk memenuhi TSE dari perusahaan kayak gitu. Kan kalian selama perjalanan kalian menuju TSE ini kan kalian pasti banyak nanya nih ke senior-senior kalian yang di perusahaan. Nah, kalian manfaatin itu tuh, manfaatin si senior-senior kalian, kontak-kontakin atau apalah segala macam. SKSD aja nggak apa-apa. Sebenarnya yang saya rasain ya, selama saya kurang lebih 4 tahun hampir 4 tahun di HMG ini, yaitu masih ada gap antara kita sama alumni atau senior lah. Senior yang masih lulus pun kita masih ada beberapa gap. Jadi ya mungkin udah mulai komunikasi lagi lah antara HMG sama alumni itu per tahun kemarin. Untuk angkatan ke atasnya itu masih, saya ngeliatnya masih renggang banget antara alumni dan HMG. Nah, mungkin saran aja ini dari mungkin alumni juga itu ngasih saran ke saya juga mungkin sampaikan juga ke himpunan sekarang. Kalau bisa nih kalian apa ya? Ya udah deketin si alumni aja, deketin senior aja, entah untuk datang acara, entah itu kalian minta diajarin sesuatu, kalian minta aja. Kalian nggak usah kasarnya nggak usah ada gap lah. Gitu, nggak usah nggak ada gap. Kalian udah aja SKSD sama alumni. Jadi kasarnya kalian tuh ngebutuhin alumni nggak cuman buat pekerjaan doang, nggak cuman buat minta dana buat proker kalian gitu. Ya udah acara apa aja kalian undang aja alumni segala macam kayak gitu aja. Maksudnya mempererat kita sama alumni lagi lah. Itu juga berpengaruh kok katanya kalian nanti, berpengaruh kok ke nanti dunia kerja kalian nanti kayak gitu sih. Sip, udah itu aja. Nah, gitu. Untuk Aska, apakah jawabannya dirasa cukup tadi? Cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kang Teh. Ada pertanyaan dari Al, HMG 2019. Untuk Teh Eugene nih. Untuk membedakan owner sama kontraktor gimana ya, Teh? Oke. Terima kasih Al atas pertanyaannya. Membedakan owner dan kontraktor itu gimana? Jadi kalau owner itu sebetulnya ini kamu bisa searching aja perusahaan ini sebagai owner atau kontraktor. Tapi cara gampang gini, kalau kontraktor itu dia tuh nggak punya site gitu loh. Jadi misalkan nih, contohnya salah satu kontraktor ya untuk di geoteknik ada PAMA. Nggak ada namanya site-nya PAMA, itu nggak ada. Tapi PAMA itu misalkan ngerjain site-nya Kideko contohnya di Kalimantan, ngerjain site-nya KPC di Sangatta contohnya. Jadi dia tuh nggak punya area kerja sendiri gitu. Kalau misalkan Freeport kan area kerjanya Grasberg gitu kan. Kalau misalkan Aman kan area kerjanya Batu Hijau. Nah, kalau kontraktor itu dia nggak punya area kerja, tapi kan karena dia kan sebagai pemenuh ini kan servis kan. Jadi dia di beberapa tempat kayak gitu. Itu sih perbedaan utamanya dari owner dan kontraktor. Nah, selebihnya untuk tahu itu bisa kalian searching aja. Cuman perbedaan mendasarnya tuh satu itu tadi gitu. Cukup, Teh? Ya, udah cukup. Untuk Ang tadi apakah jawabannya dirasa cukup? Oke, cukup. Pertanyaan selanjutnya dari Kang Ivan Sebastian, HMG 2017.
Untuk Kang Rama dan Teh Eugene. Mm-mm. Bagaimana Akang dan Teteh menjalani PGL sembari mengurus TA dan terbilang cepat hingga akhirnya selesai bahkan sebelum pandemi beberapa waktu lalu? Adakah tips dan trik agar lancar keduanya? Atur nuhun sekali lagi. Ini bisa dijawab, Kang. Dari Eugene dulu deh, mungkin. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi memang ya ketika kita menjalani PGL, terus mengurus TA, dan gak hanya dua itu, kita juga ngurus apa, Ram? Ngurus himpunan, ngikutin acara-acara himpunan, dan lain-lain. Dan itu sangat padat memang jadwalnya. Cuman ya aku bersyukur sih, aku memaksimalkan tahun akhir aku gitu loh, kayak tetap ikut semua acara himpunan, tapi ngurus PGL juga dengan benar, dan TA juga puji Tuhannya keurus. Itu semua karena punya planning, kayak gitu. Jadi, itu merupakan, jadi kalau menurut aku ya, timeline aku itu sebagai penunjuk jalan gitu loh. Kalau Jin, kamu masih di track yang benar gitu. Kalau misalkan udah mulai melenceng kayak, wah Jin, lu udah melenceng nih, bisa-bisa kejaran lu ini nggak dapet nih segala macam. Nah itu kalau aku orangnya seperti itu, aku harus stick to the timeline. Jadi aku semuanya aku buatin timeline gitu loh. Kalau aku waktu itu tahu PGL itu bakal hektik di term 2 kan, di term 2. Nah jadi aku waktu itu PGL-nya di saat yang lain, aku tergolong cepat ya, di saat yang lain belum ke lapangan, di situ aku udah ke lapangan gitu, karena aku tahu aku akan beberapa kali ke lapangan. Aku udah ke lapangan, ngambil data 2 kali, terus setelah dari libur kan tuh, libur antara term 1 ke term 2, itu aku paksakan di libur itu, proposal TA aku mau nggak mau jadi. Nah itu yang membuat aku tetap stay in my track adalah timelineku. Harus jadi, Jin, karena lu masih harus melewati proses-proses ini gitu loh. Dan itu perencanaan, menurut aku perencanaan yang bisa membuat menurut aku dan mungkin Rama ya bisa tetap stay in track ini. Nah terus di pertengahan term 1, term 2 harus sudah jadi proposal. Udahlah, jadi itu tugas akhir. Dan itu pun juga harus sudah kalian, nah di bagian tugas akhir itu kalian juga tulis, kalian mau timeline-nya dari kapan sampai kapan. Di situ aku juga mikir kayak, yaudah nih aku udah beres, kepengurusan udah beres 2019, PGL beres, ya udah langsung aja lah, nggak usah pakai break, langsung di tahun 2020 di Januarinya langsung aja tugas akhir, biar mau mengerjakannya selama berapa bulan untuk mengejar wisuda kapan, kayak gitu. Jadi planningnya udah sampai, aku waktu itu planningnya udah sampai segitu, Ivan gitu loh, sampai mau lulus kapan. Nah terus habis itu ya udah akhirnya ya itu hard work sih, dibilang cukup sulit sih di saat mungkin teman-teman belum masih ada yang belum memikirkan untuk mengerjakan proposal, aku sudah memikirkan terlebih dahulu. Cuman itu nggak apa-apa karena itu sesuai dengan timeline aku. Dan yang tadi dibilang mengurus TA-nya terbilang cepat, akhirnya selesai sebelum pandemik beberapa waktu yang lalu. Nah ini tips aja ya untuk kalian. Ya itu sih, menurut aku nggak usah terlalu lama nunggu-nunggu untuk tugas akhir. Kalau misalkan ada opportunity-nya secepat mungkin dan itu sesuai dengan kalian, misalkan langsung misalkan Desember akhir atau misalkan Januari gitu kan, ya langsung aja udah ambil aja gitu loh. Karena terutama di perusahaan ya, karena di perusahaan itu kalian harus tahu kalau opportunity-nya itu limited. Kalau kalian kayak nggak bisa nih Pak, tanggal segini saya misalkan masih ada acara gini segala macam, mereka secara gampang bisa kayak ya udah nggak usah TA di sini kayak gitu. Dan selesai sebelum pandemik beberapa waktu yang lalu ya karena itu sih, sebetulnya kalau pandemik aku nggak tahu sih kalau bakal ada pandemi itu akan datang gitu kan. Ya aku bisa bilang aku cukup ya bersyukur lah ya, timeline-nya pas gitu, aku bisa balik sebelum pandemik ini mulai merajalela seperti itu. Nah tapi tips and triknya ya itu sih menurut aku untuk kalian semua nih, tolong buat timeline kayak gitu, timeline baik dari tugas akhir, PGL. Nah, PGL tuh juga jangan jadi ini ya, jadi keteteran gitu loh. Terutama nih mungkin 2017 yang sekarang megang kepengurusan dan juga ngerjain PGL, itu nggak jadi alasan untuk menantangkan PGL, karena itu salah satu ini penting juga untuk kalian. Nah, gitu sih kalau dari aku membuat timeline, sehingga ketika aku udah selesai proposal, jadi at least beban TA nih di antara term 1 ke term 2 udah keangkat lah, udah ada proposal. Ya udah berarti di term 2 udah bisa nih fokus baik ke kepengurusan di himpunan maupun mengerjakan PGL kayak gitu. Jadi it's all about timeline and priority kayak gitu. Mungkin dari aku kayak gitu. Oke. Kalau dari aku nih ya, mungkin untuk yang mau TA maupun yang masih belum TA tapi mau TA,
eh saya itu waktu itu gini, kan tahun awal tuh mulai kepengurusan baru kan, tahun awal kurang lebih tahun awal lah, itu kepengurusan baru, presiden SC baru, terus yang ketua-ketua Mabim yang baru itu kan di awal tahun kan. Nah, benar kata Teh Yujin, itu harus ada planning dari awal. Dari misalnya kita nih, oh kita jadi ketua Mabim. Oke, sekarang tahun ini berarti udah mulai sangat sibuk lah bisa dikatakan kalian. Kalian menjalani kepengurusan, kalian ada pemetaan geologi, kalian harus juga ada Mabim atau di Katsar, terus kalian juga mengejar TA. Jadi kalian itu harus benar-benar dengan matang ngerencanainnya itu harus bener-bener tertata dengan baik lah tadi bilang. Kalian tahu tadi kayak Teh Yujin antara term 1 dan term 2 itu kan libur kan. Nah, waktu itu saya itu sebelum libur tuh emang udah berangkat ke lapangan. Atau setelah libur ya? Pas udah libur. Pas udah libur itu dipakai buat ke lapangan karena tahu setelah term 2 itu pasti bakal sangat sibuk karena ada di Kacar, ada acara himpunan yang cukup padat, entah itu force atau segala macam. Jadi saya berpikiran bahwa waktu libur itu dipakai untuk pemetaan, sisanya itu untuk olah data. Nah, untuk si proposal ini, kalau misalkan kalian pengen kejar ke perusahaan, bagusnya itu dari 2019 itu kalian udah punya gambaran proposal seperti apa, kerangkanya itu seperti apa, jadi kalian tuh udah ada gambaran untuk selesai itu bulan apa, kayak gitu. Contohnya itu saya bulan, saya lupa tanggal pastinya tanggal berapa, yang pasti itu Agustus atau September itu saya targetan udah beres proposal, udah dikirim lah segala macam CV segala macam itu udah beres. Jadi tadi kata benar kata Eugene, beban TA kita itu seenggaknya udah hilang lah dari proposal itu, kita tinggal tunggu approval dari perusahaan yang terkait itu, kayak gitu sih. Intinya planning sih, benar, planning dari awal kalian itulah, dari awal kalian menjadi kepengurusan sampai nantinya kalian apply ke perusahaan terkait itu harus tertata dengan baik lah, kayak gitu kasarnya. Itu sih. Mungkin mau nambahin, Ram? Ya. Dan satu lagi sih menurut aku yang perlu, aku tahu juga ya di himpunan tuh jadwal sangat padat dan lain-lain, dan menurut aku satu hal ini mungkin dari pengalaman aku tuh kalian juga tetap harus realistis gitu. Nah, jadi aku tuh waktu itu ya pasti ada lah ya tuntutan dari orang tua kayak kalau bisa lulus cepet ya. Kalau misalkan lulus cepet kan 3,5 tahun, berarti aku harus tugas akhirnya dilakukan pas kemarin bareng PGL kan. Nah, terus ya aku mendapat tanggung jawab untuk memegang kepengurusan kan. Nah, di situ juga jangan mengenyampingkan contohnya tanggung jawab kalian terhadap kayak hal-hal seperti gimana ya, maksud aku kan aku waktu itu sebagai ketua, abis itu memiliki beban akademik juga kan. Nah, tapi bukan berarti beban akademik ini harus mengganggu apa yang aku lakukan di organisasi aku ini gitu loh. Itu nggak menjadi alasan. Nah, ini it's a matter of ya tadi aku bilang timeline gitu loh. Ya aku akhirnya berpikir kayak wah aku harus fokus nih di kepengurusan ini. Aku juga ada target-target di kepengurusan di term 1 dan term 2. Sehingga menurut aku nggak realistis kalau misalkan aku akan lulus 3,5 tahun. Aku karena harus mengerjakan PGL di term 2 dan juga kepengurusan yang padat banget acaranya di term 2. Sehingga ya udah, akhirnya berkomunikasilah dengan orang tua kayak sepertinya tidak akan bisa nih 3,5 tahun. Aku akan mencoba tepat waktu 4 tahun kayak gitu. Dengan menyusun timeline gini-gini seperti gini segala macam. Jadi ada hal yang harus dikorbankan. Tapi menurut aku dan pengorbanannya itu tapi sangat apa ya, menurut aku worth gitu loh. Aku mendapat skill di organisasi, tapi juga di akademik tercover juga dan lain-lain. Jadi ya tadi aku bilang, tapi bukan berarti 3,5 tahun itu nggak bagus ya, itu juga sangat amat bagus. Nah, ini balik lagi ke kalian, set your priority dan juga timeline kalian. Seperti kan kalian yang tahu diri kalian sendiri kan, nah itu seperti apa kayak gitu. Oke, cukup Teh. Ya cukup sih. Jadi Ivan cukup nggak Ivan pertanyaannya, jawabannya? Cukup. Jackson, ini udah mau ditutup ya? Ya ada. Oke. Terima kasih banyak untuk tadi Kang Rama dan Teh Yujin. Terima kasih juga untuk semua penanya dan antusiasme dari semua partisipan. Nah, mungkin untuk sebagai penutup ada kata singkat dari Kang Rama atau Teh Yujin. Oke, kalau dari aku nih ya, ini kan aku senang banget nih bisa sharing ke adik-adik himpunan. Ada 2 hal yang aku ingin highlight, terutama untuk
TA di perusahaan, kalian harus tahu kalau ini adalah limited opportunity. Limited itu bukan terbatas, tapi bukan berarti nggak ada. Ini adalah masalah usaha kalian, mau atau enggak. Ketika kalian tadi merasakan, wah aku pingin nih mendapatkan kelebihan dan juga poin plus yang didapatkan di TA perusahaan. Dan ya udah, kalian harus niat di situ dan gunakan kesempatan itu sebaik mungkin gitu loh. Karena ini kesempatannya sangat limited. Gitu. Dan yang kedua adalah mungkin tadi kalian ngedengar aku dan Rama bilang kita dapat tugas akhir itu dibantu oleh senior, alumni dan lain-lain. Di sini aku ingin ngasih tahu ke kalian kalau aku tugas akhir ini sangat dibantu oleh alumni Unpad, yaitu adalah ini ya apa namanya Forkom mungkin orang-orang teman-teman BEM tahu lah ya. Sedikit cerita aja nih dikit. Jadi aku waktu itu awalnya udah di forward ke bagian eksternalnya Aman dan itu sempat beberapa bulan nggak ada balesan. Sehingga aku memantapkan diri untuk udahlah yang tadi Rama bilang SKSD aja. Aku tahu kalau Forkom itu ada kumpul di Jakarta setiap hari Kamis. Aku di situ datang aja. Mau datang aja nggak apa-apa. Mau datang aja ketemu siapapun di situ. Datang ke situ dan kalian harus tahu senior-senior itu sangat welcome kepada kita gitu loh. Mereka kayak, gimana, gini-gini segala macam. Nah, baru di situ aku sampaikan, Kang, aku mau melaksanakan tugas akhir nih, dan aku berencana di sini. Sekarang kondisinya kayak gini, aku belum ada jawaban segala macam. Di situ aku inget ada Kang Wana, dia langsung kayak, Aman Mineral, mau geotek. Oh ada tuh si ini angkatan segini. Ya itu jadi senior-senior kita yang udah memegang jabatan tinggi di perusahaan itu adalah yang udah angkatan-angkatan tua gitu loh. Jadi mereka yang memiliki privilege lebih untuk membantu kita. Nah, setelah itu aku inget banget Tawana langsung ngechat kepada beliau, pihak yang di Aman Mineral, yang alumni kita, yang di Geotek. Ya udah, hari itu beres masalah itu, hari selanjutnya langsung aku dijawab oleh pihak dari Aman Mineral. Jadi maksud aku segitu powerfulnya alumni kita gitu. Jadi nggak ada alasan nih kalau kalian mau TA di perusahaan tapi nggak punya link dan segala macam. Ini adalah masalah niat kalian aja, usaha kalian mau nggak usaha lebih gitu loh. Kalau misalnya mau usaha lebih, mau tahu senior di mana, searching dulu di LinkedIn, datang ke acara Forkom atau acara alumni yang lain, SKSD sama alumni. Nah itu menurut aku nggak ada sih alasan nggak dapet tugas akhir gara-gara nggak bisa tugas akhir di perusahaan gara-gara nggak ada link. Mungkin itu aja sih yang ingin aku tekankan, dua hal itu gitu. Terima kasih. Sama saya juga tambahan juga, Sir, sebelum ditutup. Jadi, ya benar banget yang kata Teh Eugene, si senior ini tuh sangat penting banget lah buat jenjang karirnya kita lah kalau kita bisa dibilang ya. Sangat penting banget. Jadi, ya kalian gak usah malu-malu, gak usah gengsi segala macam, udah SKSD aja. Dan kalaupun si webinar ini kalian masih belum ada yang dimengerti atau yang masih belum paham banget, boleh PC kami ya, saya atau Eugene atau yang lain angkatan atas yang sudah TA di perusahaan, kalian tanya aja, nggak apa-apa. Terbuka banget kok kita sama kalian. Paling gitu ya. Tadi udah di-share juga sama Kang Ivan tuh bisa dilihat ada di CKG buat Forkom geologi. Ya, paling titipannya itu aja. Kalian jangan sampai putus silaturahmi lah sama alumni kita, senior kita. Nah. Itu juga buat kebaikan kalian juga kok. Kayak gitu ya. Oke. Gitu. Oke, cukup Kang Teh. Ya, cukup. Makasih. Makasih banyak teman-teman. Oke, mungkin sebagai penutup ya, boleh foto bersama kali ya? Untuk oh iya. Persilakan. Semua partisipan kalau boleh Ayo kita tutup acaranya. Ayo Bang Ivan, buka kameranya Bang. Kang Gilbert cukup ya. Virtual ya, foto bersamanya juga virtual. Virtual photoshoot ala-ala Teh. Iya, makanya.
Teh Eugene, Kang Rama, makasih ya kesempatannya, Iya. waktunya punya yang sharing-sharing. Sama-sama, makasih balik juga udah mengundang kami. Oke, Untuk dari Kasu nggak ada kata-kata penutup nih dari Kasu sendiri sebelum kita tutup. Udah. Kan Oh, topiknya udah ya. sekarang sharingnya dari Teh Eugene dan Teh Kang Rama. Ngapain saya yang ngasih penutup? Oke. Siap Kasu. Ya udah. Ya udah Foto tutup. aja keburu maghrib nih. Oke, Jackson tutup. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak untuk Kang Rama dan Teh Eugene yang udah mau nyempetin nih kasih ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua di sini. Dan terima kasih juga untuk antusiasme dari semua partisipan. Tetap jaga kesehatan semuanya. Amin.